Seorang konglomerat sedang mengantar tunangannya pulang ketika ia melihat mantan istrinya yang sedang hamil menyeberang jalan. AC di dalam Mercedes-Benz diatur tepat pada suhu 18 derajat Celcius, menciptakan suasana dingin dan artifisial yang sangat kontras dengan panas terik kota pada pertengahan sore. Namun, bagi Rian Santoso, hawa dingin yang sebenarnya bukan berasal dari ventilasi, melainkan dari kursi penumpang di sebelahnya. Tidak bisa diterima, Rian. Sungguh tidak bisa diterima. Suara Citra Kirana membela keheningan kabin mobil mewah itu bagai pisau tajam. Sudah kubilang spesifik, anggreknya harus putih. Putih bersih seperti yang kulihat di majalah pengantin Jakarta, bukan warna krem murahan yang dibawa si dekorator. Kau dengar aku? Rian mengepalkan setir berlapis kulit hingga buku-buku jarinya memutih. Matanya yang biru, biasanya cerah dan tajam dalam urusan bisnis, tampak kusam dan lelah. Ia menatap lurus ke depan, ke lautan lampu merah, tak berujung di lalu lintas pusat kota, tetapi pikirannya sudah bermil-mil jauhnya. Ia berada di tempat yang gelap, sudut memorinya yang kian sering ia kunjungi. Aku dengar, Citra, jawabnya dengan nada monoton, seperti robot. Tidak, kau tidak dengar. Kau tidak pernah mendengarkan. Citra memutar tubuhnya membuat kulit jok mahal itu berderit, menuding ke wajah Rian dengan jari telunjuknya. Kuku French manicure-nya sempurna. Perhiasannya berkilauan diterpa sinar matahari yang menyelinap masuk, tetapi wajahnya, meskipun secara objektif cantik, berkerut dalam cemberut ketidakpuasan abadi. Kita tinggal 2 minggu lagi menuju pernikahan termewah tahun ini. Ayahku mengundang para senator, para pengusaha internasional, semuanya harus sempurna. Dan kau di sana dengan wajah kuyu yang sudah kau bawa berbulan-bulan ini. Apa kau tidak sadar betapa beruntungnya dirimu? Rian merasakan tusukan nyeri di pelipisnya, migrain yang mulai berdenyut mengikuti irama tuntutan tunangannya. Beruntung. Ya, dunia melihatnya begitu. Rian Santoso, Taipan Telekomunikasi, pria yang melipat gandakan kekayaannya 10 kali lipat tahun lalu, menikahi putri salah satu bankir paling berpengaruh di negeri ini. Itu adalah fusi yang sempurna, bisnis yang sempurna, tetapi ia merasa seperti hukuman penjara seumur hidup. Kita akan ganti bunganya, Citra. Aku akan minta asistenku menelepon sekarang juga, kata Rian, berusaha memadamkan api dengan satu-satunya alat yang tampaknya berhasil dengannya, ceknya. Ini bukan hanya soal bunga, Rian. Ini soal sikapmu. Lihat aku saat bicara. Ia mencengkram lengan Rian, kuku jarinya sedikit menancap. Kadang aku merasa kau masih memikirkan dia, si gadis miskin itu. Nama itu tidak terucap, tetapi melayang di udara mobil yang padat seperti hantu, yaitu Maya. Mendengar sindiran itu, Rian mengerem sedikit lebih keras dari yang diperlukan saat lampu lalu lintas berubah merah. Mobil berhenti dengan mulus, terisolasi dari kebisingan luar, tetapi jantung Rian berdebar hebat. Jangan mulai, Citra. Ia memperingatkan dengan suara berat, untuk pertama kalinya menunjukkan emosi nyata. Amarah tertahan. Aku sudah melarangmu membicarakan masa laluku. Itu karena kau yang membawanya ke masa kini dengan kebisuanmu, seru Citra, mengabaikan peringatannya. Wanita itu menipumu, Rian. Dia hanya jalang kecil yang menginginkan uangmu. Dan syukurlah, berkat aku, kau sadar tepat waktu. Kau seharusnya berterima kasih padaku setiap hari alih-alih. Suara Citra berubah menjadi dengungan yang jauh. Tiba-tiba dunia Rian menyempit menjadi satu titik fokus melalui kaca jendela kirinya yang gelap. Lalu lintas berhenti total. Panas membuat aspal memancarkan gelombang panas yang terlihat di udara. Dan di sana, melintas di antara mobil-mobil yang berhenti, menghindari bahaya dengan campuran keberanian dan keputusasaan, berjalan sesosok yang akan Rian kenali bahkan dalam kegelapan paling pekat sekalipun. Waktu berhenti, secara harfiah membeku. Itu Maya, tetapi bukan Maya yang ia ingat dari foto-foto yang ia simpan di brankas mentalnya. Maya yang dulu mengenakan warna-warna cerah dan tersenyum dengan kepolosan yang menerangi ruangan. Wanita yang menyeberang jalan itu mengenakan blas usang, jeans yang sudah melihat masa jayanya, dan sepatu datar yang nyaman untuk berjalan jauh. Rambut koklatnya, yang dulu terurai dan berkilau, kini diikat cepol praktis dan berantakan, dengan beberapa helai menempel di dahinya karena peluh usaha. Namun, yang membuat darah Rian membeku di nadinya bukanlah melihat Maya, melainkan apa yang dibawanya, tertempel di dadanya. Melalui baby carrier kain krem sederhana yang terlihat jelas bekas pakai, ada kehidupan. Bukan satu, tetapi dua. Dua gundukan kecil, dua kepala kecil yang ditutupi topi sederhana yang bergerak mengikuti irama langkahnya yang tergesa-gesa. Rian berkedip, mengira stres membuatnya berhalusinasi.
Ia membungkuk ke depan, hampir menyandarkan dahinya ke setir, mengabaikan teriakan Citra yang terus memenuhi kabin. Maya berhenti sejenak di garis pemisah jalan raya, menyesuaikan beban bayi-bayinya. Ia menoleh ke belakang untuk memeriksa lalu lintas. Selama sepersekian detik, sinar matahari menerangi profilnya. Ia tampak kelelahan, dengan lingkaran hitam tebal yang membayangi matanya, lebih kurus dari seharusnya. Dengan kerapuhan khas seseorang yang kadang melewatkan makan, agar sisanya cukup untuk kebutuhan lain. Tetapi dalam gerak-geriknya ada martabat yang ganas, kekuatan protektif yang memancar darinya seperti perisai tak terlihat. Tidak mungkin, bisik Rian. Suaranya tercekat, patah. Citra menyadari Rian telah keluar dari percakapan, mengikuti pandangannya ke jalan. "Apa yang kau lihat?" tanyanya dengan nada menghina, menyipitkan mata. "Pengemis itu? Ya Tuhan, kota ini makin kacau saja. Mereka membiarkan siapa saja masuk ke sela-sela mobil untuk minta sedekah." Kata pengemis menghantam Rian seperti tamparan fisik. "Diam," katanya. "Itu bukan teriakan. Itu adalah perintah dingin dan mematikan." "Maaf, apa katamu tadi, Rian?" Ia tidak menunggu logika, norma sosial, kemacetan, pernikahan, investor, semuanya lenyap. Hanya ada wanita itu dan dua makhluk kecil yang ia pikul di bawah terik matahari yang menyengat. Tanpa berpikir, tanpa rencana, Rian melakukan hal yang tak terpikirkan. Ia membuka kunci pintu mobil. Bunyi logam pintu yang terbuka bergema di dalam mobil. "Rian, lampu sebentar lagi hijau. Apa yang kau lakukan?" Suara Citra naik satu oktav, kini dipenuhi kepanikan dan ketidakpercayaan. Ia membuka pintu. Suara kota langsung menyerbu masuk. Klakson, mesin, teriakan, kehidupan nyata. Panas menyerbu perlindungan AC. "Rian, apa kau gila?" teriak Citra berusaha meraih jaket setelan jasnya. "Kembali ke sini sekarang juga." Tetapi ia sudah di luar. Sepatu kulit Italianya menginjak aspal panas. Ia meninggalkan pintu pengemudi terbuka, mobil tetap menyala. Ia meninggalkan wanita sempurna dan kaya itu berteriak panik. Kakinya bergerak sendiri, berlari di antara kendaraan, menghindari sepeda motor yang membunyikan klakson marah. "Maya," teriaknya. Nama itu keluar dari tenggorokannya merobek tahun-tahun keheningan, harga diri, dan kebohongan. Itu adalah teriakan putus asa, syarat dengan urgensi yang bahkan ia sendiri tidak sepenuhnya pahami. Sekitar 10 meter jauhnya, wanita itu menegang. Tubuhnya menjadi kaku, seperti binatang yang mendeteksi predator sebelum melihatnya. Ia tidak langsung berbalik, tetapi mengeratkan pelukannya pada bayi-bayinya, melindungi mereka, dan mempercepat langkahnya menuju trotoar. Rian berlari lebih cepat, mengabaikan hinaan dari pengemudi yang terjebak di belakang mobilnya yang ditinggalkan. Maya. Suara namanya, yang diucapkan oleh suara spesifik itu, bertindak seperti jangkar berat yang mencegah Maya terus maju. Ia sudah mencapai keamanan trotoar, tetapi kakinya menolak untuk melangkah lebih jauh. Jantungnya berdebar kencang di tulang rusuknya sampai-sampai ia takut akan membangunkan si kembar yang tertidur lelap di dadanya, tidak menyadari drama yang akan terjadi. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang udara panas dan kotor. Berdoa semoga itu hanya ilusi pendengaran yang dipicu oleh kelelahan mengurus dua bayi. Tetapi kemudian ia merasakan tangan di bahunya. Itu bukan sentuhan kasar, melainkan gemetar, ragu-ragu. Maya berbalik perlahan, defensif. Tangannya secara naluriah naik untuk menutupi kepala bayi-bayinya, menciptakan penghalang fisik di antara mereka dan dunia. Dan di sana dia, Rian Santoso, pria yang pernah ia cintai dengan segenap serat hatinya. Pria yang telah mengusirnya dari hidupnya hampir setahun lalu karena mempercayai fitnah terburuk tentang dirinya. Ia terengah-engah dengan rambut berantakan karena berlari, dasi kupu-kupu sedikit longgar, dan ekspresi di matanya yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kepanikan absolut, bercampur dengan harapan yang menyakitkan. Kontras antara keduanya sangat brutal, hampir tidak senonoh. Ia berkilauan dengan aura kesuksesan, berbau lotion mahal dan AC. Ia merasa kecil dengan pakaian usangnya, berbau air susu ibu dan keringat dari hari kerja yang keras. Maya, ulangnya. Dadanya naik turun dengan cepat. Matanya yang biru menyapu wajahnya seolah ingin menghafal setiap garis ekspresi baru, setiap jejak penderitaan yang ia lewatkan. "Ya Tuhan, Maya, itu kau?" Ia mengangkat dagunya. Terlepas dari kemiskinannya, terlepas dari rasa takutnya pada kekuasaan pria ini, martabatnya tidak tersentuh. "Apa maumu, Rian?" tanyanya. Suaranya mantap,
meskipun pelan, agar tidak mengganggu anak-anak. Mobilmu menghalangi lalu lintas. Kembali ke hidupmu. Rian tampaknya tidak mendengarkannya. Tatapannya turun. Ia tidak lagi menatap matanya. Ia menatap baby carrier kain krem itu. Ia menatap dua gundukan kecil itu. Tangannya terangkat tanpa sadar, seolah ingin menyentuh mereka. Tetapi ia berhenti beberapa sentimeter jauhnya, takut wanita itu akan menjauh atau berteriak. "Apa ini?" bisiknya dengan suara patah. Kenyataan menghantamnya dengan kekuatan kereta barang. "Anak siapa ini?" "Mereka anakku." Maya melangkah mundur, membelakangi dinding bangunan komersial, terpojok. "Mereka anakku," jawabnya tegas. "Dan kau tidak berhak berada di sini. Tolong pergilah, tunanganmu menunggumu." Rian melirik ke belakang sebentar. Di kejauhan ia melihat Citra turun dari Mercedes, melambai-lambaikan tangan dan berteriak ke arah mereka, meskipun kebisingan kota meredam kata-katanya. Ia kembali menatap Maya dengan mendesak. "Aku tidak akan pergi, sampai kau memberitahuku." Rian menelan ludah, merasakan benjolan di tenggorokannya. Kapan? Kapan mereka lahir? Maya mengerucutkan bibirnya. Ia tahu momen ini mungkin datang suatu hari nanti, tetapi ia tidak siap. 3 bulan lalu, akunya tahu bahwa Rian akan menghitung. Rian tampak pucat di bawah sinar matahari, 3 bulan ditambah 9 bulan kehamilan. Itu berarti Maya sedang hamil ketika ia mengusirnya dari villa, ketika ia menuduhnya tidak setia, ketika Citra menunjukkan bukti bahwa ia bertemu pria lain. Kau sedang hamil saat pergi." Pertanyaan itu keluar seperti erangan kesakitan. "Kapan kau mengusirku?" Ia mengoreksi dengan dingin. "Dan ya, aku hamil. Aku mencoba memberitahumu, Rian. Malam terakhir itu aku mencoba memberitahumu, tetapi kau terlalu sibuk berteriak, terlalu sibuk mempercayai kebohongan orang-orang di sekitarmu, sehingga kau tidak memberiku kesempatan bicara. Kau melemparkan cek ke wajahku dan menyuruhku menghilang." Kata-kata Maya adalah belati dan Rian menerima semuanya tanpa perlindungan. Ia ingat malam itu, ia mengingatnya dengan rasa malu yang membakar ususnya. Pada saat itu, salah satu bayi bergerak. Si kecil Leo memecah ketegangan dialog. Kepala di sebelah kanan bergerak. Topi kecilnya sedikit tergelincir ke belakang. Bayi itu membuka matanya. Rian merasa tanah menghilang di bawah kakinya. Ia mendekat, mengabaikan perlawanan Maya, dan menatap langsung ke mata anak itu. Itu adalah 2 safir yang dalam, identik dengannya. Tak salah lagi, tidak ada tes DNA di dunia yang lebih kuat dari tatapan itu. Anak itu memiliki bentuk matanya, lengkungan hidungnya sendiri ketika ia masih bayi. Rasanya seperti melihat ke cermin yang mundur ke masa lalu. Dan kemudian ia melihat yang satunya lagi, yang identik. 2 tetes air, 2 salinan sempurna dirinya yang digendong di lengan wanita yang ia hina. "Mereka anakku." Itu bukan pertanyaan. Itu adalah pernyataan yang mengguncang fondasi keberadaannya. Air mata memenuhi mata Rian, mengaburkan pandangan akan anak-anaknya. "Maya, mereka anakku, mereka punya mataku." Maya merasakan pertahanannya sendiri runtuh di hadapan emosi mentah pria itu, tetapi rasa takut lebih kuat. Takut ia akan merebut mereka, takut ia akan menggunakan pengacaranya, uangnya, pengaruhnya. "Mereka anakku, Rian," katanya dengan ganas, menutupi wajah bayi agar tidak menatapnya. "Aku melahirkan mereka sendirian. Aku bekerja membersihkan lantai sampai bulan ke-8 untuk membeli popok mereka. Aku sendirian di rumah sakit umum saat mereka lahir. Kau tidak ada di sana. Kau sedang merencanakan pernikahanmu dengan dia, Rian, demi Tuhan." Suara Citra yang melengking memecah gelembung itu. Ia sudah mencapai trotoar, terengah-engah karena lelah berjalan dengan sepatu hak tinggi, merah karena amarah. "Apa-apaan yang kau lakukan?" Citra meraih lengan Rian dan menariknya dengan paksa. "Kau meninggalkan mobil terbuka di tengah jalan. Semua orang menonton. Kau mempermalukan dirimu sendiri." Rian melepaskan cengkeramannya dengan gerakan kasar, hampir kasar, tanpa mengalihkan pandangan dari bayi-bayinya. Citra merasa diabaikan, mengarahkan amarahnya pada Maya. Ia menatapnya dari atas ke bawah dengan ekspresi jijik absolut, memindai pakaian murah, keringat, kemiskinan yang jelas. "Oh ya, pasti si polos murahan." Sabrina meludah dengan berbisa. "Kulihat kau sudah jatuh miskin, sayang. Apa yang kau lakukan mengganggu tunanganku di jalan. Uang yang kau dapat dari perceraian sudah habis kan?" Maya tidak menunduk. Kali ini ia memeluk anak-anaknya lebih erat. "Aku tidak menginginkan apapun dari kalian. Dia yang lari ke arahku. Tolong." Citra tertawa histeris. "Pasti kau lihat dia lewat dan langsung menerkamnya. Dan apa itu?"
Ia menunjuk gundukan bayi itu. Sekarang minta sedekah, pakai anak-anak. Mereka anak siapa? Atau anak bajingan mana yang kau temui di jalan? Karena aku yakin Rian bisa berhitung dan tahu betul bahwa anak-anak itu tidak ada hubungannya dengan dia. Diam, Citra, raung Rian. Teriakan itu begitu keras hingga kedua bayi itu terkejut dan mulai menangis serempak. Tangisan tajam karena lapar dan takut. Suara tangisan itu seolah membangunkan Rian dari transnya. Melihat Citra, dengan wajah beringas karena kebencian, menghina anak-anaknya sendiri tanpa menyadarinya, dan melihat Maya, yang rendah hati dan sendirian, berusaha menenangkan mereka dengan belayan penuh kasih. Kain penutup matanya akhirnya terlepas. Lihat apa yang kau lakukan, kau menakuti anak-anak, tegur Rian pada Citra dengan dingin yang membekukannya. Ia berbalik menghadap Maya. Tangannya gemetar, ingin membantu, ingin melakukan sesuatu, apa saja. Maya, aku mohon, kita perlu bicara. Tidak di sini, biarkan aku mengantarmu. Biarkan aku melihat mereka dengan baik. Tidak, kata Maya mundur ke halte bus yang berjarak beberapa meter. Sebuah bus tua dan berisik mendekat, mengerem dengan decitan tajam. Kau tidak ada urusan di sini, Rian. Kembali ke istanamu. Kembali bersamanya. Kalian pantas mendapatkan satu sama lain. Kau tidak boleh pergi. Rian mengambil langkah putus asa. Kalau kau melangkah lebih jauh lagi, aku akan berteriak. Ancamnya dengan mata penuh air mata. Teriak bahwa engkau menggangguku. Jangan berani mendekati anak-anakku. Kau kehilangan hak itu sejak kau mengusirku ke jalan. Bus membuka pintunya. Maya buru-buru naik, berjuang dengan beban si kembar, dan mencari koin di sakunya dengan tangan gemetar. Rian membeku di trotoar. Ia ingin berlari, ingin naik bus itu, ingin menghancurkan seluruh dunia dengan tangannya. Tetapi ia melihat ketakutan di mata wanita itu, ketakutan padanya, dan itu menghancurkannya lebih dari apapun. Bus menutup pintu dan melaju pergi. Meninggalkan awan asap hitam, Rian melihat melalui jendela yang kotor bagaimana Maya duduk dan, tanpa menoleh ke belakang, mengeluarkan botol susu murah dengan susu untuk menenangkan salah satu bayi. Rian. Citra mencoba menyentuhnya lagi. Nadanya berubah dari marah menjadi khawatir, karena perhitungan setelah melihat ekspresi hancur Rian. Sayang, ayo pergi. Wanita itu gila. Anak-anak itu pasti jebakan untuk memeras uang darimu. Rian berbalik perlahan menghadap Citra. Mata birunya merah, memerah karena rasa sakit dan kemarahan yang baru muncul. Mereka punya mataku, bisiknya dengan suara yang terdengar seperti vonis mati. Mereka persis sepertiku dan usianya tepat. Itu tidak mungkin. Kau tahu dia. Apa yang ku tahu? Rian menyela Citra, mendekat hingga menginvasi ruang pribadinya, membuatnya mundur untuk pertama kalinya dengan rasa takut yang nyata. Adalah bahwa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan cerita yang kau ceritakan padaku setahun yang lalu. Dan aku bersumpah atas nyawa anak-anakku bahwa jika aku menemukan kau berbohong padaku, Tuhan menolongmu, Citra. Tuhan menolongmu. Rian berbalik dan berjalan menuju mobil yang ditinggalkan, mengeluarkan ponselnya dari saku sambil berjalan. Ia tidak menelepon toko bunga, tidak menelepon perencana pernikahan, ia menekan nomor kepala keamanan pribadinya. Aku ingin kau melacak seseorang sekarang juga. Dia baru saja naik bus rute 45 di jalan utama. Seorang wanita dengan 2 bayi kembar. Cari tahu di mana dia tinggal. Jangan mendekat. Aku hanya ingin alamatnya dan aku ingin riwayat lengkap Maya Rios selama setahun terakhir. Setiap gerakan, setiap kunjungan dokter, semuanya. Ia menutup telepon dan masuk ke dalam mobil. AC masih di 18 kerawas, tetapi Rian merasa seperti terbakar di neraka kesalahannya sendiri dan ia siap membakar seluruh dunia untuk memperbaikinya. Suara pintu Mercedes tertutup terdengar seperti tembakan di dalam kabin kedap suara. Dunia luar, dengan kebisingan duniawi dan panas yang menyengat, tertutup lagi, tetapi udara di dalam kendaraan menjadi menyesakkan. Rian menyalakan mesin, tangannya sedikit gemetar di atas setir kulit. Sebuah detail yang tidak luput dari mata elang Citra. Jalankan, perintahnya dengan suara tegang. Menatap lurus ke depan untuk menghindari pandangan para pengemudi mobil lain yang menatap mereka dengan rasa ingin tahu yang morbid. Bawa kita keluar dari sirkus ini sebelum ada yang mengenali kita, dan besok kita ada di sampul semua majalah gosip. Rian menginjak gigi satu dan mobil meluncur dengan kehalusan tipuan teknik Jerman. Dari luar mereka adalah gambaran kesuksesan, pasangan emas dalam mobil senilai $500,000. Dari dalam mereka adalah 2 orang asing di ambang perang nuklir. Selama 10 menit pertama, keheningan total.
Hanya terdengar dengungan AC yang hampir tak terdengar dan napas terengah-engah Citra yang dengan panik memeriksa ponselnya, menghapus komentar, atau mencari tahu apakah ada yang men-tweet tentang insiden itu. Belum ada apa-apa, gumamnya pada dirinya sendiri. Mengunci layar dengan bunyi kuku akriliknya yang kering. Kita beruntung. Kalau ayahku tahu kau turun dari mobil untuk mengejar mantan istrimu di tengah jalan Reforma. Diam, Citra, potong Rian. Ia tidak berteriak. Nadanya rendah, berat, dipenuhi kelelahan eksistensial yang membebani tulangnya. Aku tidak mau dengar soal ayahmu. Aku tidak mau dengar soal pernikahan. Citra memutar kepalanya begitu cepat, sehingga anting berliannya berayun hebat. Tidak mau dengar soal pernikahan, serunya dengan tawa tidak percaya yang tajam. Rian, tinggal 2 minggu lagi. Kita sudah menginvestasikan banyak uang. Reputasiku dipertaruhkan. Dan aku tidak akan membiarkan serangan nostalgia untuk seorang pelayan yang diagungkan merusak momenku. Bukan nostalgia, kata Rian, menatap aspal. Setiap kali ia berkedip, ia melihat 4 mata biru itu menatapnya. 2 pasang mata safir yang diam-diam menghakiminya dari tepi trotoar. Aku melihat anak-anakku, Citra. Jangan katakan itu, teriaknya. Kehilangan ketenangan elegan yang begitu ia latih. Itu mustahil secara biologis. Dia menipumu. Aku sudah menunjukkan pesannya, ingat. Aku menunjukkan foto-foto dia masuk ke motel murah itu. Anak-anak itu bisa jadi milik siapa saja, tukang kebun, sopir, pria yang ia temui. Aku tidak pernah melihat wajahnya, kata Rian tiba-tiba. Kalimat itu menggantung di udara. Citra membeku sepersekian detik. Kesalahan hampir tak terlihat dalam aktingnya. Apa? Foto-foto yang kau tunjukkan padaku setahun yang lalu, Rian. Foto-foto dia masuk motel. Rian mengepalkan setir hingga kulitnya berderit. Wajahnya terlihat. Aku melihat pakaiannya, rambutnya, tetapi prianya selalu membelakanginya atau buram. Aku tidak pernah melihat wajahnya. Citra mendengus, mendapatkan kembali sikap ofensifnya, menyilangkan kakinya dan merapikan rok sutranya. Dan sekarang kau akan bermain detektif. Tolonglah, Rian. Buktinya jelas. Dia menerima cek itu. Tidak. Jika dia tidak bersalah, jika anak-anak itu milikmu, dia akan tinggal dan berkelahi. Dia akan menuntut tes DNA saat itu juga, tetapi dia pergi, mengambil uangnya, dan lari. Itulah yang dilakukan orang yang bersalah. Rian mengingat adegan di trotoar, pakaian usang, baby carrier kain murahan. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang menghabiskan cek kuma 100.000. Gumam Rian, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Citra, karena dia membelanjakannya untuk selingkuhannya. Desak Citra menyerang dengan kejam, atau untuk narkoba, atau apapun yang dilakukan orang rendahan seperti dia. Lihat dia, Rian, dia kotor, berkeringat, kurus, dia berantakan. Apakah kau benar-benar ingin mengaitkan nama Anda, nama Santoso, dengan gambar itu? Bayangkan, apa yang akan dikatakan mitra firma jika mereka tahu bahwa CEO memiliki anak dengan wanita yang tampak seperti tinggal di bawah jembatan. Rian mengerem mobil di depan gerbang besi tempa besar rumah mewahnya di kawasan perbukitan. Petugas keamanan memberi hormat militer saat membuka pintu otomatis. Surga pribadi Rian terbuka di hadapan mereka. Taman yang terawat sempurna, air mancur marmer, arsitektur modern yang megah. Tetapi saat memasuki properti itu, Rian merasakan mual mendadak. Semua kemewahan, semua marmer dan kaca itu tiba-tiba terasa kosong, steril. Citra memperhatikan bahwa ia tidak mematikan mesin saat parkir di depan pintu masuk utama. Rian, matikan mobilnya. Kita ada uji coba menu dengan koki dalam setengah jam. Turunlah kau, katanya tanpa menatapnya. Maaf, turunlah. Aku perlu ke kantor. Ada urusan yang harus diselesaikan. Ini hari Minggu, Rian. Sudah kubilang, turunlah. Rian menoleh dan menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Citra melihat sesuatu di mata tunangannya yang benar-benar membuatnya takut. Itu bukan kemarahan, itu adalah keterlepasan. Ia menatapnya seperti melihat furnitur yang tidak lagi cocok dengan dekorasi. Jangan menungguku untuk uji coba menu. Makanlah sendiri. Citra membuka mulutnya untuk memprotes, untuk membuat adegan, untuk mengancam akan menelepon ayahnya. Namun sesuatu dalam ketegangan rahang Rian memberitahunya bahwa kali ini rengekan itu tidak akan berhasil. Dengan marah, ia membuka pintu dan keluar sambil membanting pintu hingga sasis Mercedes bergetar. Rian tidak menunggu Citra masuk ke rumah. Ia menekan gas, berputar mengelilingi air mancur pusat dengan decitan ban yang tidak pantas untuk seorang pria dengan statusnya.
dan melaju keluar dari villa dengan kecepatan penuh. Ia tidak pergi ke kantor. Ia tidak tahu kemana ia pergi. Ia hanya tahu ia perlu menjauh dari Citra untuk bisa bernapas, untuk bisa berpikir, untuk bisa memproses citra dua bayi yang terpatri di retina matanya. Saat ia mengemudi tanpa tujuan di jalan tol perkotaan, ponselnya bergetar di konsol tengah. Itu adalah pesan dari kepala keamanannya, pria yang ia hubungi beberapa menit sebelumnya. Rian menghentikan mobil di bahu jalan darurat dengan jantung berdebar kencang. Ia membuka kunci layarnya. Pesan itu singkat, klinis, dan menghancurkan. Tuan Santoso, sudah terlokalisasi. Maya Rios tinggal di koloni Doktores, Jalan Dr. Andrade nomor 45, Unit 4. Itu lingkungan berisiko tinggi. Riwayat medis awal mengonfirmasi kelahiran bayi kembar 3 bulan lalu di rumah sakit umum. Nama ayah tidak tercantum dalam akta kelahiran. Anak-anak terdaftar hanya dengan nama keluarga ibu, Rios. Menunggu instruksi. Rian menjatuhkan telepon ke kursi penumpang, tanpa ayah. Ia menutupi wajahnya dengan tangan dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Rian Santoso yang hebat menangis. Ia menangis dengan suara serak, tercekik, memukul setir berulang kali, sementara mobil-mobil melaju melewatinya. Tidak menyadari bahwa di dalam mobil mewah itu, seorang pria hancur berkeping-keping saat menyadari besarnya kesalahannya. Di seberang kota, bus berhenti dengan desisan hidrolik, memuntahkan asap hitam ke trotoar yang rusak. Maya turun dengan hati-hati, melindungi kepala si kembar dengan tangannya, seolah-olah mereka adalah piala suci. Lengannya terasa terbakar. Beban 2 bayi berusia 3 bulan ditambah tas popok adalah hukuman fisik yang konstan, tetapi itu adalah rasa sakit yang ia peluk dengan rasa syukur. Itu adalah beban mereka, tanggungan mereka, berkat mereka. Lingkungan itu sama sekali tidak mirip dengan area tempat Rian memiliki villa mewahnya. Di sini dinding-dindingnya dipenuhi grafiti, musik cumbia diputar keras dari jendela yang terbuka, dan bau minyak goreng dari kios-kios jalanan memenuhi udara. Maya berjalan cepat, dengan kepala tertunduk, menghindari kontak mata dengan sekelompok pria yang minum bir di sudut. Ia melintasi gerbang berkarat lingkungan tempat tinggalnya. Itu adalah gedung tua dengan langit-langit tinggi dan halaman tengah yang dulunya indah, tetapi sekarang bobrok karena pengabaian dan kelembaban. Marianita, sebuah suara serak menyambutnya dari halaman. Itu adalah Donya Carmen, tetangganya yang berusia 70 tahun, yang sedang menyapu lantai semen yang retak. Melihat wajah Maya, wanita tua itu menjatuhkan sapunya dan mendekat dengan pincang cepat. "Nak, apa yang terjadi padamu? Kau pucat seperti kertas. Anak-anak baik-baik saja." Maya mengangguk, tetapi lututnya lemas. Ia membiarkan dirinya duduk di anak tangga pertama tangga umum, tidak mampu melangkah lebih jauh. "Aku melihatnya, Donya Carmen," bisiknya dengan mata berkaca-kaca. "Aku melihat Rian." Wanita tua itu secara naluriah membuat tanda salib. "Santa Maria yang terberkati, apakah dia melihatmu? Apakah dia melihat malaikat kecil itu? Dia melihat mereka. Dia menghentikan kami di jalan. Dia ingin menyentuh mereka." Maya memeluk bayi-bayinya yang mulai terbangun dan mengeluh karena lapar. Itu mengerikan. Dia bersama wanita itu, wanita yang membuatnya meninggalkanku. Dia meneriakiku, mempermalukanku di depan semua orang. Tetapi dia menatap mereka dan mengetahui kebenarannya. Aku melihatnya di matanya. "Aduh, Nak." Donya Carmen duduk di sebelahnya dan menepuk bahunya yang kurus. "Itu harus terjadi cepat atau lambat." Darah memanggil. "Tapi jangan takut. Tidak ada yang bisa masuk ke sini tanpa kami usir dengan tongkat. Aku takut dia akan mengambil mereka." Aku Maya dan suaranya pecah dalam isak tangis kering. "Dia punya semua uang di dunia, Carmen. Dia punya pengacara, hakim, kekuasaan. Aku tidak punya apa-apa. Lihat di mana kita tinggal." Ia menunjuk ke kamar kecilnya di lantai 2, tempat air merembes saat hujan. "Jika hakim melihat ini, mereka akan bilang aku tidak layak. Mereka akan bilang aku miskin. Miskin bukan kejahatan, Nak. Menjadi ibu yang buruk, ya? Dan kau adalah ibu terbaik yang kulihat selama bertahun-tahun. Anak-anak itu gemuk, bersih, dan penuh cinta. Itu tidak bisa dibeli dengan uang." Maya menyeka air matanya dengan punggung tangannya. Ia harus kuat. Leo mulai menangis lebih keras, diikuti segera oleh Matteo. Paduan suara tangisan memaksa Maya berdiri. Insting keibuan menghancurkan kepanikan. "Aku harus memberi mereka makan. Stok susu formula hampir habis dan masih 3 hari lagi sampai tanggal gajian. Naiklah, ayo. Aku akan membawakanmu sepiring nasi dengan kacang yang baru kubuat.
Agar kau bisa makan, kau akan pingsan kalau terus begini. Maya menaiki 3 lantai tangga yang lapuk, merasakan setiap anak tangga di kakinya yang lelah. Saat memasuki apartemen kecilnya, satu ruangan yang berfungsi sebagai kamar tidur, dapur, dan ruang tamu, kenyataan menghantamnya. Tidak ada boks bayi bermerek, hanya ada kasur di lantai, tempat mereka bertiga tidur. Hanya ada meja kecil dengan kompor listrik 2 tungku. Pakaian bayi digantung di tali jemuran yang membentang melintasi ruangan. Semuanya sangat bersih, tertata dengan ketelitian militer, tetapi kemiskinan menjerit dari setiap sudut. Ia menidurkan bayi-bayinya di kasur dan memulai rutinitas mekanis menyiapkan botol susu. Sambil mengocok susu, pikirannya kembali ke masa lalu. Ia ingat rumah Rian, dapur granit yang sangat besar, kamar yang mereka impikan untuk dijadikan kamar bayi yang dicat abu-abu mutiara. Ia ingat bagaimana Rian mengelus perutnya di minggu-minggu awal sebelum racun Citra mulai bekerja. "Kau hanya menginginkan uangku," teriak Rian malam terakhir itu. "Aku menikahimu saat kau tidak punya apa-apa." Dan beginilah balasannya dengan main serong dengan pria lain. Maya menatap anak-anaknya yang menyusu botol dengan rakus. Tangan kecil mereka mengepal, bulu mata mereka yang panjang dan gelap, identik dengan ayah yang tidak mengenal mereka. "Aku tidak akan membiarkan mereka terluka," janjinya pada udara pengap ruangan itu. "Aku tidak akan membiarkan wanita itu mendekati mereka lagi." Sementara itu, di kantor minimalis di lantai 40, sebuah gedung pencakar langit di Santa Fe, Rian duduk dalam kegelapan. Ia tidak menyalakan lampu, hanya cahaya kota di bawah kakinya yang menerangi ruangan. Di atas meja kacanya, ia telah mengosongkan isi map lama yang ia ambil dari brankas pribadinya. Itu adalah buktinya. Rian mengambil salah satu foto cetak, menunjukkan Maya memasuki hotel transit. Tanggal dan waktu tercetak di sudut kanan bawah. Ia mengeluarkan ponselnya dan membuka galeri, mencari dengan obsesif. Ia menggulir kembali setahun penuh, hingga mencapai tanggal spesifik itu. Hari itu ia sedang dalam perjalanan bisnis ke New York. Citra tetap di kota untuk membantu Maya dengan beberapa dokumen. Rian mendekatkan foto ke matanya, menyipitkan mata. Ada sesuatu pada gambar itu yang mengganggunya, cahaya, bayangan. Ia bangkit dan berjalan ke monitor besar di dinding. Ia memindai foto itu dan memperbesarnya secara digital. Ia memperbesar gambar di pergelangan tangan Maya. Ia mengenakan jam tangan sederhana dengan tali hitam. Rian merasakan dingin menjalari tulang punggungnya. Jam tangan itu ia berikan setelah tanggal itu. Ia memberikannya saat ulang tahun Maya, yaitu 2 minggu setelah dugaan perselingkuhan itu. Bagaimana ia bisa mengenakan jam tangan yang belum ia miliki pada tanggal yang ditunjukkan oleh kamera keamanan? "Palsu," bisik Rian. Suaranya bergema di kantor yang kosong. Tanggalnya dimanipulasi. Ia mulai meninjau pesan teks yang dicetak, percakapan Maya yang diduga dengan selingkuhannya, bahasanya. Maya tidak pernah menggunakan kata-kata itu. Ia tidak pernah menulis sayang atau rajaku. Ia formal, manis, bahkan agak pemalu dalam teksnya. Pesan-pesan itu tampak seperti ditulis oleh orang lain yang lebih vulgar atau seseorang yang mencoba terdengar vulgar. Rian ingat cara Citra berbicara kepada pelayan dengan nada menghina, menganggap mereka bodoh. Pesan-pesan itu persis seperti apa yang Citra pikir akan dikatakan oleh wanita kelas bawah. Kemarahan yang ia rasakan di mobil berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya, tekad yang dingin dan penuh perhitungan. Ia mengambil telepon dan menelepon kepala keamanannya lagi. "Ramirez, dengarkan baik-baik. Aku ingin pengawasan 24 jam di luar lingkungan Jalan Dr. Andrade. Tidak ada yang masuk dan tidak ada yang keluar tanpa sepengetahuanku. Aku ingin kau melindungi wanita itu dan anak-anak itu seolah-olah mereka adalah Presiden Republik. Jika kau melihat seseorang yang mencurigakan, terutama jika kau melihat seseorang yang terkait dengan keluarga Montes, intervensi. Mengerti? Mengerti, Tuan. Dan kau? Aku akan ke sana," kata Rian sambil mengenakan jaket setelan jasnya. "Tapi aku tidak akan pergi sebagai Rian Santoso, sang miliarder. Aku akan pergi mencari jawaban. Dan Tuhan menolong siapapun yang menghalangi jalanku." Rian menutup telepon dan menatap kota di bawah kakinya. Lampu-lampu berkilauan seperti berlian palsu. Ia telah hidup dalam kebohongan yang dibangun dengan uang dan harga diri. Sekarang ia harus turun ke neraka, ke lingkungan yang gelap dan berbahaya itu, untuk menemukan satu-satunya kebenaran yang penting, sepasang mata biru yang menunggunya dalam kemiskinan. Penebusannya baru saja dimulai, dan harganya akan lebih mahal daripada seluruh kekayaannya. Malam turun menyelimuti kota seperti selimut berat.
Tetapi di ruang kerja pribadi, Rian Santoso, cahaya lampu meja adalah satu-satunya saksi kehancuran seorang pria. Di atas meja mahoni, laporan yang disusun Ramirez dalam waktu singkat tersebar. Itu bukan hanya kertas, itu adalah fragmen kehidupan yang sengaja ia abaikan. Setiap halaman adalah tamparan, setiap kwitansi yang dipindai, tusukan di dalam kesadarannya. Tidak mungkin, gumam Rian sambil mengusap wajahnya, merasakan janggut satu hari menggores telapak tangannya yang berkeringat. Laporan keuangan Maya Rios adalah ronggen kelangsungan hidup ekstrem. Tidak ada transfer dari kekasih miliarder, tidak ada pengeluaran untuk hotel mewah. Yang ada adalah kwitansi dari apotek generik, susu formula, popok, tahap 1, paracetamol, pediatrik. Ada riwayat gadai. Rian mengambil fotokopi yang berbutir. Itu adalah kwitansi dari El Monte de Piedad, pegadaian populer. Barang, cincin pertunangan, emas putih dan berlian 2 karat. Nilai pinjaman 15.000 peso. 15.000 peso. Rian merasa mual. Cincin itu dia beli seharga setengah juta. Maya menjualnya dengan harga sepersekian nilainya. Ia melihat tanggalnya. Itu 2 hari sebelum melahirkan. Dia menjual cincin itu untuk membayar rumah sakit. Ia mengerti dengan suara tercekik dalam keheningan villa. Ia terus membaca. Laporan itu merinci jam kerjanya. Maya bekerja di perusahaan pembersih industri dari pukul 6 pagi hingga 2 siang. Kemudian ia membuat makanan penutup buatan sendiri yang dijual melalui katalog di lingkungan itu. Laporan pengawasan mengonfirmasi, subjek wanita, tidak memiliki kunjungan pria, hanya keluar untuk bekerja dan ke toko lokal. Menghabiskan 90% waktu di dalam rumah bersama anak-anak. Pintu ruang kerja terbuka tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Rian, ini sudah keterlaluan. Citra masuk dengan marah, mengenakan gaun tidur sutra yang harganya lebih mahal daripada yang Maya hasilkan dalam setahun. Kau mengurung diri di sini selama 5 jam. Ayahku sudah menelepon 3 kali menanyakan, mengapa kau tidak datang ke makan malam? Apa yang sedang kau baca? Citra mendekati meja dengan niat merebut kertas-kertas itu. Tetapi Rian lebih cepat. Dengan tamparan keras, ia menutupi map itu. Suara benturan itu membuat Citra mundur ketakutan. Keluar dari sini, kata Rian. Suaranya tidak dapat dikenali. Tidak ada jejak kehangatan, bahkan kesopanan. Itu adalah suara orang asing. Kau mengusirku dari kantormu? Tanyanya tersinggung, menyilangkan tangan. Rian, aku tunanganmu. 2 minggu lagi aku akan menjadi istrimu. Kau harus berhenti bertingkah seperti orang gila karena wanita itu. Rian berdiri perlahan. Bayangannya terpampang di dinding, besar dan mengancam. Kubilang keluar dan tutup pintu. Jika kau masuk lagi tanpa mengetuk, aku akan membatalkan pernikahan besok juga. Ancaman itu melayang di udara, padat dan nyata. Citra membuka mulutnya, menutup matanya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menghitung bahwa ia sedang menginjak tanah ranjau. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan keluar sambil menutup pintu dengan hati-hati yang berlebihan. Rian menunggu hingga mendengar langkahnya menjauh. Kemudian ia mengambil kunci dari mobil SUV hitam yang digunakan staf layanan, bukan mobil sportnya yang mencolok. Ia melepas blazer desainer, dasi sutra, dan jam tangan Patek Philippe. Ia mencari di laci sweater abu-abu tua dan topi bisbol. Ia perlu melihatnya, tetapi tidak sebagai seorang konglomerat. Ia perlu melihat kebenaran tanpa filter. Ia mengemudi menuju koloni Doktores. Perjalanan itu adalah penurunan harfiah, dari perbukitan yang terang dan aman ke jalanan yang penuh lubang dan bayangan. Setibanya di jalan Dr. Andrade, suasana terasa padat. Ada mobil polisi dengan lampu menyala beberapa blok di belakang dan sekelompok pemuda di sudut jalan. Rian memarkir SUV setengah blok dari lingkungan itu, mematikan lampu, ponselnya bergetar. Itu Ramirez, yang berada di mobil tanpa tanda pengenal di seberang jalan. Tuan, saya sudah di posisi. Jendela lantai 2, yang menghadap jalan, adalah miliknya. Lampunya menyala, Rian menurunkan jendela sedikit. Udara berbau lembab dan tacos al pastor. Ia mendongak ke arah jendela itu. Tidak ada tirai yang sebenarnya, melainkan spray yang digantung untuk memberikan privasi. Melalui kain tipis itu terlihat siluet. Itu Maya. Rian menahan napas. Siluet itu bergerak dari satu sisi ke sisi lain, mengayunkan sesuatu di lengannya. Ia berjalan dari ujung ke ujung ruangan kecil itu berulang kali dalam tarian abadi para ibu yang mencoba menenangkan bayi yang sakit kolik. Gambarnya menghipnotis dan memilukan. Rian melihat jamnya. Sudah pukul 12 malam. Dia seharusnya tidur untuk bangun jam 6 pagi.
tetapi di sana ia terjaga menenangkan anaknya. Tiba-tiba, siluet itu berhenti di dekat jendela. Rian melihat Maya menyingkirkan spray sedikit untuk membiarkan udara masuk. Ia bisa melihat wajahnya sejenak diterangi oleh cahaya bohlam telanjang berwarna kekuningan yang tergantung di langit-langit. Ia tampak kurus kering. Matanya memiliki lingkaran hitam yang dalam. Ia mengenakan kaos lama yang kebesaran. Tetapi cara ia menatap gundukan di lengannya, Rian belum pernah melihat ekspresi cinta yang begitu murni seumur hidupnya. Bahkan ibunya sendiri tidak pernah menatapnya seperti itu. Maya mencium dahi bayi itu dan tampak membisikkan sesuatu. Kemudian ia duduk di kursi plastik yang terlihat melalui jendela dan mulai memberi bayi itu botol susu. Rian merasakan hatinya hancur di dadanya. Ia teringat kehidupan yang telah ia janjikan, perjalanan, kenyamanan, pengasuh, dan sekarang ia melihatnya di sana duduk di kursi plastik sendirian melawan dunia. Apa yang telah kulakukan? Bisiknya dalam kegelapan SUV. Ya Tuhan, apa yang telah kulakukan? Saat itu ia melihat hal lain. Maya meletakkan botol susu di meja dan mengusap perutnya dengan ekspresi kesakitan. Ia membuka kulkas kecil yang terlihat di belakang. Cahaya interior peralatan itu mengungkapkan kebenaran. Hampir kosong, hanya ada beberapa botol air dan apa yang tampak seperti sekantong susu. Ia mengeluarkan botol itu, ragu sejenak, kemudian mengembalikannya tanpa minum. Prioritas, susu itu untuk mereka, bukan untuknya. Rian memukul setir karena frustrasi. Ia ingin berlari keluar, menaiki tangga itu, mendobrak pintu, dan mengisi kulkas itu. Ia ingin mengeluarkannya dari sana, tetapi rasa takut melumpuhkannya, takut akan penolakannya. Wanita itu telah mengatakan akan berteriak jika ia mendekat, dan ia benar. Baginya, Rian adalah monster yang telah mengutuknya pada kehidupan ini. Ia memutuskan malam itu ia tidak akan tidur. Ia tetap di sana mengawasi jendelanya, menjadi penjaga tak terlihat yang ia gagal menjadi ketika Maya membutuhkannya. Matahari pagi tidak membawa kelegaan, hanya mengungkapkan kebobrokan bangunan itu dengan kejam. Rian tertidur beberapa jam di kursi pengemudi dengan leher kaku dan jiwa mati rasa. Pukul 5.45 ia melihat Maya keluar. Ia membawa si kembar di double carrier tertutup hingga hidung. Ia berjalan cepat menuju rumah tetangga lantai bawah, Donya Carmen, tempat ia tampaknya meninggalkannya sebelum pergi bekerja. Rian menunggu Maya keluar lagi, sendirian, kali ini berlari menuju halte bus. Ia melihatnya naik angkutan umum, menghilang dalam gelombang pekerja kota. Inilah kesempatannya. Rian turun dari SUV, mengenakan topi bisbolnya hingga menutupi mata dan pakaian olahraga. Ia memastikan Ramirez melindunginya dari kejauhan. Ia menyeberang jalan dan memasuki halaman lingkungan itu. Tempat itu berbau sabun dan tanah basah. Ada retakan di dinding tempat rumput liar menjulang. Di tengah halaman, patung perawan Guadalupe dari plester dikelilingi bunga layu. Ia menuju pintu tempat Maya meninggalkan anak-anaknya. Sebelum ia sempat mengetuk, pintu terbuka. Donya Carmen keluar dengan sapu di tangan dan ekspresi tidak ramah. Saat melihat seorang pria asing berdiri di sana, tinggi dan atletis, instingnya terpicu. Apa maumu? Gonggong wanita tua itu, memblokir pintu masuk dengan tubuhnya yang kecil tapi kokoh. Kami tidak menjual apapun di sini, dan kami tidak ingin berganti perusahaan listrik. Rian melepas topinya, isyarat hormat otomatis yang diajarkan padanya sejak kecil. Selamat pagi, Bu. Saya tidak datang untuk menjual apapun. Kalau begitu, apakah Anda penagih utang? Karena jika Anda datang menagih Maya, saya sudah bilang pada pria lain yang datang minggu lalu bahwa dia membayar kalau bisa. Biarkan dia sendiri, para pemangsa. Pembelaan sengit wanita tua itu menghantam Rian. Maya dikelilingi oleh kemiskinan, tetapi juga oleh loyalitas yang tidak ia kenal di dunianya yang penuh hiu korporat. Saya bukan penagih hutang, kata Rian merendahkan suaranya. Saya kenalan lama. Saya hanya ingin tahu apakah dia butuh sesuatu. Donya Carmen menyipitkan matanya, menelitinya. Mata tuanya yang bijaksana memindai pakaian bermereknya, meskipun itu pakaian olahraga. Jam tangan yang tidak lagi ia kenakan, tetapi bekas kulit yang masih ada di pergelangan tangannya, dan postur seseorang yang terbiasa memberi perintah. Kenalan, ulangnya dengan curiga. Jika dia kenalan baik, dia akan tahu bahwa dia butuh segalanya, tetapi dia tidak menerima sedekah dari orang asing. Gadis itu bangga. Saya tahu, kata Rian. Ia mengambil risiko. Saya tahu dia punya bayi kembar. Ekspresi Carmen berubah. Dari curiga menjadi kesedihan mendalam bercampur amarah.
Oh ya, malaikat kecilku, Leo dan Mateo, mereka adalah cahaya bangunan bobrok ini. Apakah mereka bayi yang baik? Tanya Rian dengan suara bergetar, lapar akan detail apapun. Donya Carmen menghela napas dan bersandar pada sapunya. Mereka orang suci, hampir tidak pernah menangis, seolah-olah mereka tahu ibu mereka lelah, tetapi mereka makan. Mereka makan seperti bayi baru lahir, dan Maya yang malang itu menyisihkan remah roti dari mulutnya agar mereka tidak kekurangan susu formula. Rian merasakan benjolan di tenggorokannya, dan sang ayah bertanya. Ia perlu mendengarnya. Ia perlu orang lain mengatakan kebenaran di wajahnya. Wajah Donya Carmen mengeras seperti batu. Ia meludah ke tanah di samping sepatu mahal Rian. Ayah itu bukan ayah, dia orang yang tidak punya jiwa, binatang buas. Rian menahan hinaan itu tanpa berkedip. Ia pantas mendapatkannya. Mengapa Anda mengatakan itu? Desak Rian secara masokis. Karena dia mengusirnya seperti anjing ketika dia bilang dia hamil. Carmen meninggikan suaranya dengan marah. Dia datang ke sini 6 bulan lalu dengan perut besar, menangis, tanpa sepeser pun di kantongnya. Dia bilang dia adalah pria kaya, sangat penting, yang membiarkan kepalanya diracuni oleh seorang wanita pirang yang ada di dekatnya. Rian memejamkan mata sejenak. Citra, dia mencintainya, tahu. Carmen melanjutkan, menusukkan paku terakhir lebih dalam. Bahkan ketika dia demam tinggi setelah melahirkan, karena dia mengalami infeksi karena tidak merawat dirinya dengan baik, dia memanggil namanya. Rian berkata, katakan pada Rian bahwa mereka miliknya. Dunia Rian berhenti. Maya menderita infeksi. Ia sakit, sendirian. Memanggilnya saat ia demam. Sementara ia sibuk mencicipi kue pernikahan dan memilih taplak meja. Apakah dia masih mencintainya? Tanyanya dalam bisikan. Carmen menatapnya tajam. Ada keheningan panjang. Wanita tua itu tampak sedang menyusun teka-teki di kepalanya. Ia menatap mata biru Rian. Kemudian ia melihat ke dalam rumahnya, di mana si kembar tertidur. Kemudian ia kembali menatap Rian. Pemahaman muncul di wajah wanita tua itu. Matanya terbuka karena terkejut dan kemudian menyipit karena amarah baru. Anda, bisik Carmen sambil melangkah mundur. Anda punya mata yang sama. Rian tidak menyangkalnya. Ia tidak bisa. Nyonya, tolong pergilah dari sini, teriak Carmen mengangkat sapu seperti senjata. Bajingan. Anda datang untuk melihat kemiskinan yang Anda sebabkan. Anda datang untuk mengejek, tidak. Rian mengangkat tangannya, bukan untuk membela diri, tetapi untuk memohon. Saya datang untuk memperbaikinya. Saya bersumpah. Saya tidak tahu kebenarannya. Saya dibohongi. Pria yang mencintai istrinya tidak mudah dibohongi, teriak Carmen. Sebuah kebenaran universal yang menghantam Rian lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Anda tidak memiliki iman padanya dan sekarang Anda datang ke sini dengan pakaian bersih dan wajah menyesal. Pergilah sebelum saya memanggil tetangga. Kami saling menjaga di sini. Dari dalam rumah, tangisan seorang bayi meledak ketakutan karena teriakan itu. Kemudian yang kedua, suara anak-anaknya menangis melumpuhkan Rian. Carmen menurunkan sapunya dan berlari ke dalam. Saya datang, anak-anakku, saya datang. Pria jahat itu akan pergi. Carmen menutup pintu di wajah Rian dengan gebrakan keras yang membuat kusennya bergetar. Rian berdiri sendirian di halaman. Pria jahat. Begitulah anak-anaknya akan mengenalnya. Itulah labelnya. Ia bersandar di dinding yang terkelupas, bernapas dengan cepat. Kunjungan itu tidak memberinya kedamaian. Itu memberinya vonis. Alasan, saya tidak tahu, tidak berlaku lagi. Carmen benar. Ia memilih mempercayai kebohongan karena itu lebih mudah. Karena harga dirinya sebagai pria yang terluka lebih kuat daripada cintanya. Tetapi kemudian ia mendengar sesuatu melalui pintu yang tertutup dan jendela yang terbuka. Ia mendengar Carmen berbicara dengan bayi-bayinya sambil menenangkan mereka. SAT. Hidupku. Jangan menangis, Mateo. Jangan menangis. Lihat mata kalian yang indah. Sama seperti mata pria bodoh yang ada di luar sana. Rian berdiri diam. Ia tidak pergi. Ia mendekati jendela, menempel di dinding agar tidak terlihat. Ia melihat Carmen menggendong salah satu bayi. Anak Mateo, sudah tenang, menatap ke arah jendela seolah merasakan kehadiran ayahnya. Itu adalah momen koneksi yang mustahil. Rian mengangkat tangannya dan menyentuh kaca yang kotor tepat di ketinggian tangan kecil bayi yang bergerak-gerak di sisi lain. Aku akan mendapatkan mereka kembali, sumpah Rian dalam bisikan dengan tekad yang membakar nadinya. Bahkan jika aku harus tinggal di halaman ini, bahkan jika aku harus merangkak,
Aku akan menghancurkan siapapun yang melakukan ini pada kita, dan aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk mendapatkan pengampunan dari ibumu. Saat itu, ponselnya bergetar lagi. Itu adalah pesan dari Citra. Kuharap kemarahanmu sudah hilang. Besok kita ada janji dengan notaris untuk perjanjian pranikah. Jangan sampai tidak datang. Rian melihat pesan itu dan merasakan ketenangan dingin yang mematikan. Aku tidak akan absen, katanya keras-keras sambil menyimpan ponsel. Faktanya, ini akan menjadi janji paling penting dalam hidupmu, Citra. Tetapi bukan karena alasan yang kau pikirkan. Ia berbalik dan berjalan menuju mobil yang ditinggalkan. Ia tidak berjalan seperti pria yang kalah, ia berjalan seperti pria yang memiliki misi. Kesedihan telah menjadi strategi, rasa sakit telah menjadi bahan bakar. Perang telah dimulai, dan Rian Santoso tidak pernah kalah dalam perang. Rian menghabiskan 24 jam berikutnya dalam keadaan terjaga yang demam. Ia tidak kembali ke villa di perbukitan, kecuali untuk mandi cepat dan berganti pakaian saat Citra sedang sesi spa pra-pernikahan. Ia menanggalkan setelan jas Italia seharga 5.000. Ia memilih jeans gelap, kaos polos putih, dan sepatu bot kerja yang ia beli bertahun-tahun lalu untuk kunjungan ke lokasi konstruksi dan belum pernah ia pakai. Ia melihat ke cermin. Ia tampak lebih muda, kurang berzirah, lebih manusiawi. Ia meninggalkan Mercedes di garasi dan mengambil kembali SUV yang tidak mencolok. Sebelum pergi, ia berhenti di supermarket. Ia tidak pergi ke butik gourmet, ia pergi ke supermarket biasa. Ia mengisi 3 troli. Ia tidak membeli mainan mahal. Ia membeli popok secara massal, susu formula merek yang ia lihat di laporan, sayuran segar, daging, buah-buahan, galon air. Ia membeli martabat untuk bertahan hidup. Ia tiba di lingkungan Jalan Doktor Andrade pada pukul 6 sore, tepat ketika matahari mulai mewarnai asap kota menjadi oranye. Ia tahu, berkat laporan Ramirez, bahwa Maya menyelesaikan shiftnya pukul 5 dan membutuhkan waktu 1 jam dengan transportasi umum. Ia menunggu di lorong gelap di sebelah pintu bernomor 4 yang catnya terkelupas. Tetangga lewat dan menatapnya dengan curiga. Tetapi postur Rian, kokoh dan rendah hati pada saat yang sama, dengan kepala tertunduk, membuat mereka enggan untuk campur tangan. Pukul 6.15, ia mendengar langkah kaki pelan menaiki tangga. Itu adalah langkah kaki berat seseorang yang memikul beban dunia. Maya muncul di tikungan lorong, membawa si kembar di carrier depan, dan di setiap tangannya ia membawa kantong plastik, berisi bahan pembersih yang mungkin ia bawa dari tempat kerja. Rambutnya menempel di dahinya dan pandangannya hilang di lantai. Ketika ia mendongak dan melihatnya berdiri di sebelah pintu rumahnya, ia menjatuhkan tas-tas itu. Suara botol plastik membentur semen bergema di lorong. Rasa takut langsung melintas di wajahnya. Ia mundur selangkah, secara naluriah melindungi kepala bayi-bayinya. "Sudah kubilang jangan datang," bisiknya dengan suara gemetar karena panik. "Aku akan berteriak. Donya Carmen ada di bawah. Jangan berteriak, kumohon." Rian mengangkat tangannya terbuka, menunjukkan telapak tangannya kosong. Tidak ada cek, tidak ada pengacara, tidak ada ancaman. "Aku tidak datang untuk berkelahi, Maya. Aku tidak datang untuk merebut apapun darimu." "Lalu, apa yang kau lakukan di sini?" Matanya memindai pakaian sederhananya, bingung karena kurangnya kemewahan. "Pergilah, Rian. Kau tidak cocok di sini. Kau akan kotor." "Aku tidak peduli jika aku kotor," katanya dengan intensitas lembut. "Aku datang untuk membawakan ini." Ia menunjuk ke sudut lorong di mana ia diam-diam menumpuk kotak popok dan kantong makanan. Maya menatap perbekalan itu. Perutnya berbunyi tak terkendali, mengkhianati harga dirinya. Ia telah minum teh dan makan roti selama 2 hari, agar susu formula anak-anaknya cukup, tetapi martabatnya terbuat dari baja. "Aku tidak ingin sedekahmu, bawa pergi." "Ini bukan sedekah, ini tunjangan," koreksi Rian, mengambil langkah lambat ke arahnya, menghormati ruangnya. "Dan ini bukan untukmu, ini untuk mereka. Mereka punya mataku, Maya, mereka punya darahku, kau boleh membenciku. Kau punya semua hak di dunia untuk membenciku sampai aku mati. Tetapi kau tidak bisa menghukum mereka atas kesalahanku. Jangan biarkan mereka kelaparan karena kesalahanku." Maya merasakan air mata menusuk matanya. Penyebutan kelaparan adalah pukulan telak, tetapi tepat sasaran. Ia bisa menahannya, tetapi bagaimana jika susunya mengering karena kurang makan? "Mengapa sekarang?" tanya Maya dengan suara patah. "Mengapa sekarang, Rian? Ketika aku mencarimu, ketika aku memohon agar kau mendengarkan, kau menutup pintu di wajahku. Kau bilang aku jalang rendahan." Rian merasakan lututnya lemas.
Rasa sakit dalam suaranya lebih buruk daripada hukuman fisik apapun. Karena aku bodoh, buta, dan sombong. Rian berlutut. Di sana, di lantai kotor lorong umum, sang konglomerat besar berlutut di depan mantan istrinya. Mereka membuatku percaya hal-hal. Aku melihat foto Maya, foto kau masuk hotel, pesan-pesan yang seharusnya darimu. Maya mengerutkan kening, bingung antara rasa sakit dan keterkejutan. Foto apa? Aku tidak pernah. Aku bekerja double shift di kafe saat kau bepergian. Aku tidak pernah pergi ke hotel manapun, dan ponselku hilang 2 minggu sebelum kau mengusirku. Potongan teka-teki terakhir pas dengan bunyi klik di benak Rian. Citra, gumamnya. Dia menemukan ponselmu. Dia memalsukan pesan-pesan itu. Dia selalu membenciku, kata Maya. Menyeka air mata marah dengan bahunya. Kau seharusnya percaya padaku. Kita dulu suami istri, Rian. Aku tahu dan aku akan menghabiskan sisa hidupku membayar kesalahan itu. Tetapi kumohon. Rian mendongak menatapnya dengan mata basah. Biarkan aku melihat mereka. Hanya melihat mereka. Aku tidak akan membawa mereka pergi. Aku bersumpah atas memori ayahku bahwa aku tidak akan mencoba merebut mereka darimu. Aku hanya ingin, aku perlu tahu bahwa mereka nyata. Keheningan membentang di lorong. Salah satu bayi, Matteo, mengeluarkan suara kicauan kecil. Maya menatap Rian yang berlutut, kalah, dilucuti kesombongannya. Ia melihat pria yang pernah ia cintai, bukan monster yang mengusirnya. Dengan desahan yang mengosongkan jiwanya, Maya mengangguk sedikit dan mengeluarkan kunci. Hanya sebentar, dan jika kau mencoba sesuatu yang aneh, teriaknya. Ia membuka pintu. Bau lembab dan pengap menghantam Rian, bercampur dengan aroma manis bedak bayi. Ia masuk di belakangnya membawa kotak popok seolah-olah itu adalah harta paling berharga di dunia. Apartemen itu sangat kecil, hanya 1 kamar. Rian merasakan klaustrofobia moral. Anak-anaknya tinggal di ruangan ini yang lebih kecil dari lemari sepatunya. Maya meletakkan bayi-bayinya dengan lembut di atas kasur di lantai. Ia mulai melepas topi dan mantel mereka. Ini Leo, katanya menunjuk yang di sebelah kiri yang memiliki tahi lalat kecil di dagunya. Dan ini Matteo. Rian mendekati kasur, merasa raksasa dan canggung di ruang yang rapuh itu. Ia duduk di lantai tanpa mempedulikan debu. Kedua bayi itu terjaga, menggerakkan tangan kecil mereka di udara. Rian mengulurkan jari gemetar ke arah Matteo. Bayi itu, secara refleks naluriah, menggenggam jari besar ayahnya dan meremasnya dengan kekuatan yang mengejutkan. Kontak listrik menjalari tulang punggung Rian. Itu adalah kejutan realitas murni. Anaknya memegangnya. Halo Matteo, bisik Rian, dan satu air mata kesepian bergulir di pipinya hingga jatuh di tangannya sendiri. Aku ayah. Maya, yang berdiri di dekat kompor listrik memanaskan air, berhenti dan berbalik agar tidak melihat adegan itu. Ia menggigit bibirnya agar tidak terisak. Ia benci masih mencintai pria itu. Ia benci bahwa terlepas dari semua kerugian, melihatnya di sana bersama anak-anaknya terasa benar. Mereka sehat, kata Rian dengan suara serak, memeriksa kaki kecil mereka, lengan mereka. Kau yakin mereka baik-baik saja? Ya, aku tahu kau mengalami infeksi. Kita selamat, jawabnya tegas, menuangkan air ke dalam cangkir. Tidak, itu bukan karena engkau. Aku tahu. Rian tidak mengalihkan pandangan dari anak-anak. Maya, kulkasnya kosong. Aku lihat tadi malam kau tidak makan malam. Ia berbalik tajam, defensif. Kau memata-mataiku. Aku menjagamu dari jalan. Aku tidak bisa tidur memikirkan kalian di sini. Kalau begitu, biasakan. Inilah kenyataan kita, Rian. Tidak semua orang tinggal di istana kaca. Seharusnya tidak seperti itu. Bisakah aku membelikan kalian rumah besok juga, kan? Maya memukul meja dengan telapak tangannya. Aku tidak mau uang kotormu. Kau tidak akan membeliku, Rian. Kau tidak akan membeli pengampunanku dengan sebuah rumah. Jika kau ingin menjadi bagian dari hidup mereka, kau harus mendapatkannya di sini, di lantai ini, di kotoran ini. Kau harus melihat berapa biaya yang harus kami keluarkan untuk bertahan hidup tanpamu. Rian menatap matanya, melihat api di dalamnya, dan mengangguk. Aku terima. Aku akan melakukan apa saja. Kalau begitu, mulailah dengan mengganti popok Leo. Dia baru saja buang air dan jangan pikir aku akan melakukannya. Kau ingin jadi ayah kan? Jadilah ayah. Rian menatap bayi itu, lalu ke Maya, lalu ke kotak popok. Ia belum pernah mengganti popok seumur hidupnya. Tangannya, yang mahir menandatangani kontrak jutaan dolar, gemetar. Baik, katanya sambil menggulung lengan ke mejanya. Ajari aku. Selama 4 hari berikutnya,
Rian Santoso menjalani dua kehidupan paralel yang dipisahkan oleh jurang sosial, tetapi dihubungkan oleh psiknya yang retak. Dari jam 9 pagi hingga 5 sore, ia adalah Rian yang biasa, CEO yang tak kenal ampun, tunangan yang sempurna. Ia menghadiri rapat, meninjau neraca, dan menemani Citra dalam persiapan akhir pernikahan. Tetapi itu adalah penampilan yang layak mendapatkan Oscar. Mari kita selesaikan ini dengan cepat. Aku ada konferensi dengan Tokyo dalam 1 jam, kata Rian di kantor notaris, bahkan tanpa membaca perjanjian pranikah yang disodorkan pengacara Citra padanya. Citra tersenyum penuh kemenangan, dengan gaun koktailnya yang sempurna, percaya bahwa ia telah menang. Lihat sayang, semuanya beres. Ayahku senang kita sudah melewati insiden kecil di jalan itu, katanya sambil membelai tangannya. Sentuhannya terasa dingin seperti ular. Ya, sudah terlewati, jawab Rian sambil menandatangani dengan goresan kuat. Dalam pikirannya, ia tidak menandatangani perjanjian pranikah. Ia menandatangani surat kematian finansial keluarga Montes. Ia telah memerintahkan auditornya untuk diam-diam meninjau setiap transaksi yang dilakukan bank ayah Citra dengan perusahaannya. Ia sedang menyusun berkas yang akan menghancurkan mereka, tetapi ia membutuhkan waktu. Ia perlu mereka lengah. Pukul 5.30 sore transformasi terjadi. Rian menghilang, mematikan ponsel utamanya dan menyalakan ponsel prabayar. Ia berganti pakaian di kamar mandi kantornya dan mengemudikan SUV tua menuju koloni Doktores. Di sana waktu berjalan berbeda. Hari pertama ia mencoba mengganti popok adalah bencana yang lucu dan tragis. Merasa canggungnya tangan besar dan gugup, ia menangis dan bergerak, berakhir dengan Rian kotor dan berkeringat deras. Maya tidak membantunya. Ia bersandar dengan tangan terlipat, mengamati dengan alis terangkat, sebuah balas dendam kecil yang sunyi. Tetapi pada hari keempat, Rian sudah mahir. Angkat kakimu. Juara, itu dia. Gumam Rian sambil membersihkan Matteo dengan terampil dan mengoleskan krim ruam popok. Selesai, kau pria baru. Maya sedang berada di meja kecil melipat pakaian orang lain. Pakaian yang ia cuci untuk mendapatkan uang tambahan. Ia meliriknya dari sudut matanya. Ia melihat bagaimana pria paling berkuasa yang ia kenal duduk di lantai selama berjam-jam, menggoyangkan mainan kerincingan murah, membuat suara-suara konyol dengan mulutnya untuk membuat si kembar tersenyum. Ia melihatnya memperbaiki barang-barang. Pada hari kedua, Rian datang dengan sekotak peralatan. Tanpa sepatah kata pun, ia memperbaiki keran yang menetes, yang membuatnya gila di malam hari. Kemudian ia memperbaiki kaki meja yang timpang. Kemudian ia memasang kunci baru yang aman di pintu, karena ia bilang yang lama bisa terbuka dengan tiupan. Ia tidak membawa kemewahan, ia membawa kegunaan, ia membawa keamanan. Sore itu panas di apartemen tak tertahankan. Tidak ada ventilasi. Bayi-bayi itu gelisah, merengek, dan berkeringat. Rian bangkit, menyeka keringat di dahinya dengan lengannya. Ini oven, Maya. Mereka tidak bisa tidur seperti ini. Beginilah adanya Rian. Kipas angin rusak sebulan yang lalu. Rian tidak mengatakan apa-apa. Ia keluar dari apartemen. Maya mengira ia sudah muak, bahwa panas dan ketidaknyamanan akhirnya merusak tekadnya sebagai turis kemiskinan. Ia merasakan tusukan kekecewaan yang membuatnya marah pada dirinya sendiri. Tetapi 20 menit kemudian, Rian kembali. Ia membawa sekotak besar. Itu adalah AC portabel. Ia memasangnya di jendela dalam diam. Ia menyalakannya. Dengungan lembut memenuhi ruangan dan sedikit demi sedikit udara sejuk mulai menggantikan udara pengap yang mencekik. Bayi-bayi itu merasakan kelegaan suhu, tenang hampir seketika dan memejamkan mata. Maya menatap Rian. Ia berdiri di depan alat itu, menerima udara dingin di wajahnya dengan mata terpejam. Ia tampak kelelahan. Lingkaran hitam di bawah matanya hampir sama gelapnya dengan miliknya. Menjalani kehidupan ganda mengurasnya. Terima kasih, katanya. Itu adalah kata ramah pertama yang ia ucapkan padanya dalam seminggu. Rian membuka matanya dan menatapnya. Ada intensitas di matanya yang membuatnya tercekat. Jangan berterima kasih padaku, itu yang paling sedikit. Mengapa kau terus datang, tanyanya, merendahkan suaranya agar tidak membangunkan anak-anak. Kau sudah lihat mereka baik-baik saja. Kau sudah membawakan mereka makanan. Kau punya pernikahan dalam seminggu. Kau punya kehidupan sempurna menunggumu. Mengapa kau datang berkeringat di sini? Rian melintasi ruangan kecil itu dalam 2 langkah dan berhenti di depannya. Mereka berdekatan. Ia bisa mencium aroma alaminya. Tidak lagi tertutup parfum mahal, tetapi bau kerja keras dan usaha. Karena hidup sempurnaku adalah kebohongan, Maya.
Karena setiap menit yang kuhabiskan di kantor itu atau bersamanya, aku merasa aku mati perlahan dari dalam. Satu-satunya saat aku benar-benar bernapas adalah ketika aku melewati pintu berkarat itu. Ia mengangkat tangannya ragu-ragu dan dengan sentuhan hampir tak terlihat menyingkirkan sehelai rambut yang jatuh di wajahnya. Aku tidak akan menikahinya, aku Rian. Maya menegang. Jangan bicara omong kosong. Undangan sudah dikirim. Aku melihatnya di majalah yang mereka jual di kios sudut jalan. Ini jebakan, bisiknya. Aku menunggu saat yang tepat. Aku butuh bukti definitif tentang apa yang dia lakukan. Aku butuh dia mengaku atau membuat kesalahan. Dan ketika dia melakukannya, aku akan menghancurkannya, dan aku akan mendapatkan kembali apa yang hilang dariku. Apa yang hilang? Tanya Maya dengan suara lemah. Mengetahui jawabannya, tetapi takut mendengarnya. Kau, kata Rian, suaranya adalah luka terbuka. Aku kehilangan keluargaku. Aku kehilangan rumahku. Tempat ini, ia melihat dinding yang catnya terkelupas dengan keran yang menetes dan panasnya. Tempat ini terasa lebih seperti rumah daripada rumahku, seluas 1000 meter persegi karena engkau di sini. Maya merasakan pertahanannya runtuh. Ia ingin percaya padanya. Tuhan, betapa ia ingin percaya padanya. Tetapi rasa takut adalah binatang yang gigih. Rian, jangan permainkan aku. Jika engkau pergi, jika engkau menghilang lagi, aku tidak akan sanggup. Kali ini kau akan membunuhku. Lihat aku. Ia meraih tangannya. Tangan mereka besar, hangat, dan kokoh. Aku tidak akan pernah pergi lagi. Aku bersumpah demi Leo dan Matteo. Aku hanya meminta kesabaranmu. Bertahanlah sedikit lagi. Badai akan segera datang. Dan ketika itu berlalu, aku ingin kita berada di pihak yang sama. Saat itu, ponsel prabayar Rian bergetar di sakunya. Ia mengabaikannya, tetapi bergetar lagi dengan desakan. Ia mengeluarkannya dengan frustrasi. Itu adalah pesan dari Ramirez. Peringatan merah, Tuan. Citra Montes baru saja meninggalkan rumahnya. GPS-nya menunjukkan dia menuju pusat kota, menuju koloni Doktores. Kurasa dia tahu sesuatu. Rian pucat pasi. AC yang baru dipasang tiba-tiba tampak tidak cukup untuk mendinginkan teror yang menjalari punggungnya. Apa yang terjadi? Tanya Maya, merasakan perubahan energi padanya. Dia datang ke sini, kata Rian sambil menyimpan ponselnya. Citra datang ke sini. Maya menutup mulutnya dengan tangan. Bagaimana dia tahu? Aku tidak tahu. Mungkin dia mengikutiku. Mungkin aku membuat kesalahan. Rian melihat sekelilingnya menghitung. Kau harus pergi sekarang juga. Ambil anak-anaknya. Pergi. Kemana? Aku tidak punya tempat tujuan. Kau harus keluar dari sini sebelum dia tiba. Citra berbahaya ketika ia merasa terpojok. Aku tidak ingin dia dekat dengan anak-anak. Rian berlari ke jendela dan melihat ke jalan. Di kejauhan ia melihat lampu mobil sport yang tak salah lagi mendekat di antara lalu lintas yang padat. Itu bukan Mercedesnya, itu Porsche merah miliknya. Sialan, gerutu Rian. Dia tinggal 2 blok lagi. Ia berbalik menghadap Maya, memegang bahunya. Dengarkan baik-baik. Kau akan mengambil anak-anak dan naik ke atap. Ada ruang cuci tua di sana, kan? Ya, tapi bersembunyi di sana. Jangan turun sampai aku datang mencarimu. Apapun yang terjadi, apapun yang kau dengar, jangan turun. Aku akan mencegatnya di sini. Rian, aku takut. Aku melindungimu. Sudah kujanjikan. Sekarang lari, lari. Maya, didorong oleh urgensi dalam suaranya, menggendong si kembar dengan kekuatan supernatural. Rian memberinya tas popok. Mereka saling memandang terakhir kali, tatapan syarat adrenalin dan janji kesetiaan yang diam. Ia berlari ke tangga yang menuju ke atas. Rian tetap di apartemen, melihat sekeliling, melihat botol susu yang setengah kosong, melihat kotak peralatan terbuka, melihat jaketnya yang tertinggal di kursi. Jika Citra masuk dan melihat ini, ia akan tahu segalanya. Ia akan tahu bahwa ia menjalani kehidupan ganda. Rian menarik napas dalam-dalam, duduk di kursi plastik, tepat di tengah ruangan miskin itu, dan menunggu. Tidak ada jalan kembali. Konfrontasi datang lebih cepat dari yang direncanakan, tetapi ia tidak akan lari. Ia mendengar deru mesin Porsche berhenti di bawah, diikuti oleh suara hak sepatu yang berdetak di semen halaman, dan suara melengking Citra berteriak pada Donya Carmen. Minggir, penyihir tua. Aku tahu dia ada di sini. Aku melihat mobilmu. Rian menyatukan jari-jarinya dan menatap lurus ke pintu. Datanglah, Citra, bisiknya. Datang dan lihat akhirmu. Pintu unit nomor 4 tidak terbuka, tetapi meledak ke dalam. Kunci baru yang dipasang Rian menahan dorongan pertama, tetapi tidak tendangan marah seorang pengawal. Di belakang pria keamanan itu Citra masuk.
Kontras visualnya sangat keras. Citra mengenakan gaun merah darah Valentino dan sepatu hak jarum yang berdetak di lantai semen telanjang seperti tembakan. Parfumnya, aroma yang berat dan mahal, langsung membanjiri ruang kecil itu, menenggelamkan bau susu hangat dan lembab. Rian tidak bergerak dari kursi plastik. Ia tetap duduk dengan tangan terlipat, menatapnya dengan ketenangan yang lebih menakutkan daripada teriakan apapun. Citra berhenti di tengah ruangan. Matanya menyapu tempat itu dengan campuran kengerian yang tulus dan kemenangan yang jahat. Ia melihat kasur di lantai. Ia melihat kompor listrik satu tungku. Ia melihat kotak peralatan terbuka dan akhirnya melihat AC portabel berdengung di jendela. Wah, katanya sambil tertawa yang tidak mengandung kegembiraan sedikit pun. Istana Buckingham, kurasa. Matanya tertuju pada Rian. Ia memindainya dari atas ke bawah, kaos yang berkeringat, jeans yang ternoda minyak karena memperbaiki pipa, sepatu bot kerja. Lihat dirimu, ludah Citra dengan penghinaan, si Rian Santoso yang hebat bermain rumah-rumahan dengan para pelayan. Apa kau merasa mulia, Rian? Kau merasa seperti pahlawan datang ke lubang tikus ini untuk, apa? Mengganti popok. Hati-hati dengan apa yang kau katakan, Citra. Suara Rian adalah bisikan rendah, serak. Ini properti pribadi? Properti pribadi. Citra tertawa tajam. Tolonglah, Rian. Aku bisa membeli seluruh gedung ini dengan apa yang kupakai di pergelangan tanganku dan merobohkannya dengan semua orang di dalamnya. Ia mengambil langkah menuju kasur kosong, tempat beberapa menit sebelumnya si kembar tidur. Rian melompat berdiri, menghalangi jalannya. Tubuhnya membentuk penghalang yang tak tertembus. Jangan melangkah lebih jauh. Citra berhenti, hanya beberapa sentimeter dari dadanya. Ia mendongak menantang. Di mana mereka? Tanyanya sambil melihat sekeliling. Di mana kau sembunyikan anak-anak haram itu dan si gadis polos itu? Aku tahu mereka di sini. Aku melihat pakaian dijemur di atap. Mereka tidak ada, bohong Rian. Sudah kubilang mereka pergi karena aku tahu kau akan datang. Aku tahu kau tidak akan bisa menahan godaan untuk menunjukkan wajah aslimu. Wajah asliku? Citra mundur selangkah, ekspresinya mengeras. Akulah satu-satunya yang melindungimu, Rian. Akulah yang menyelamatkanmu dari kehidupan biasa-biasa saja dengan wanita itu. Dia bukan apa-apa. Lihat dia hidup dalam kotoran. Apa kau benar-benar berpikir anak-anak itu punya masa depan di sini? Mereka punya masa depan di sini dengan cinta daripada di istana kita yang penuh kebohongan, balasnya. Aku tahu segalanya, Citra. Aku tahu tentang pesan palsu. Aku tahu kau memalsukan tanggalnya. Aku tahu kau menyuap seseorang untuk berpura-pura menjadi selingkuhannya di foto-foto buram itu. Citra tidak menyangkalnya. Ia tidak pucat. Ia hanya tersenyum. Senyum dingin dan penuh perhitungan. Dan apa yang akan kau lakukan? Tanyanya dengan ketenangan yang luar biasa. Kau akan lapor polisi? Kau akan membatalkan pernikahan? Lakukan saja. Ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkannya pada Rian. Itu adalah aplikasi perbankan perusahaan. Ayahku baru saja menyetujui jalur kredit yang dibutuhkan perusahaanmu untuk ekspansi di Asia, $300 juta. Rian, jika engkau tidak menikah denganku hari Sabtu ini, jika engkau mempermalukanku, firma itu akan lenyap. Sahammu akan anjlok. Imperiummu, yang telah kau perjuangkan dengan keras, akan menjadi debu. Rian mengepalkan tangannya. Ia tahu itu benar. Ia terjebak secara finansial sampai ia bisa melaksanakan serangan balasan sendiri. Tetapi itu akan memakan waktu berminggu-minggu. Ambil saja uangnya, kata Rian. Aku tidak peduli. Mungkin kau tidak peduli pada uang, sela Citra, mendekat lagi, merendahkan suaranya menjadi bisikan beracun. Tapi apakah kau peduli pada mereka? Ia menunjuk ke kasur kosong. Aku punya kontak di dinas sosial, Rian, hakim teman ayahku. Aku hanya perlu membuat satu panggilan. Aku bisa melaporkan bahwa anak-anak itu tinggal dalam kondisi tidak sehat. Aku bisa bilang ibunya pecandu narkoba. Aku bisa menanam bukti di sini sekarang juga. Berapa lama menurutmu waktu yang dibutuhkan untuk merebut mereka dan mengirim mereka ke panti asuhan negara? Beberapa jam. Rian merasakan darahnya membeku. Itu adalah ancaman yang tidak bisa ia abaikan. Citra memiliki kekuatan dan kekejaman yang cukup untuk menghancurkan Maya dan anak-anak hanya karena dendam. Kau tidak akan berani, geramnya. Buktikan, tantang Citra. Pergi bersamaku sekarang juga. Kembali ke rumah. Kenakan setelan jasmu. Tersenyumlah di depan kamera di pernikahan dan lupakan bahwa tempat ini ada. Jika kau melakukannya, aku akan membiarkan gadis miskin itu tinggal bersama bayinya. Jika tidak, aku bersumpah besok bayi-bayi itu akan tidur di institusi umum. Keheningan total di ruangan itu.
Di atas, di ruang cuci di atap, Maya menutup mulut Leo yang mulai menangis sambil air mata mengalir di wajahnya sendiri. Ia mendengar segalanya melalui lubang ventilasi atap. Ia mendengar bagaimana pria yang ia cintai sedang diperas dengan kehidupan anak-anak mereka. Rian menatap Citra. Ia melihat tekad psikopat di matanya. Ia tahu ia harus menyerah. Ia butuh waktu untuk mengeluarkan Maya dan anak-anak dari negara itu atau menyembunyikan mereka lebih baik. Ia tidak bisa melawan pertempuran ini hari ini. Baiklah, kata Rian dengan suara mati. Citra tersenyum penuh kemenangan. Aku tahu kau akan berpikir logis. Kau selalu pria yang pragmatis. Aku akan pergi bersamamu, kata Rian. Tetapi jika kau menyentuh sehelai rambut pun dari mereka, jika kau mendekati kurang dari 100 meter dari gedung ini, aku akan membunuhmu, Citra. Dan itu bukan metafora. Ayo, sayang, mobil menunggu, katanya. Mengabaikan ancaman itu, berbalik dan berjalan menuju pintu dengan sikap seorang ratu. Kau harus mandi air panas yang lama. Kau bau kemiskinan. Rian melirik sekali lagi ke arah langit-langit, ke tempat ia tahu Maya berada. Maafkan aku, pikirnya. Aku akan membeli waktu. Ia meninggalkan apartemen sambil menutup pintu di belakangnya. Suara langkah kakinya yang menjauh bersamaan dengan bunyi sepatu hak Citra menandai akhir gencatan senjata. 5 menit kemudian, ketika deru Porsche dan mobil keamanan menghilang di jalan, Maya turun tangga gemetar. Ia masuk ke apartemen. Ia merasa terhina oleh kehadiran wanita itu. Parfum Citra masih ada di sana, menandai wilayah. Maya menatap anak-anaknya. Leo dan Matteo menatapnya dengan mata lebar, takut akan ketegangannya. Aku tidak akan membiarkan mereka mengambilnya, bisik Maya dengan kepanikan hebat tumbuh di dadanya. Dia bilang dia akan mengirim mereka ke panti asuhan. Dia bilang dia akan menanam narkoba. Donya Carmen masuk dengan pincang, pucat. Ia mendengar teriakan dari halaman. Nak, apa yang terjadi? Pria itu pergi bersamanya. Rian tidak bisa melindungi kita, Carmen, kata Maya bergerak cepat, mengeluarkan koper tua dari bawah kasur. Dia mengendalikannya. Dia punya uang, dia punya hakim. Jika aku tinggal di sini, mereka akan mengambilnya dariku. Kemana kau akan pergi? Jauh, ke tempat yang tidak ada yang mengenal kita, ke desa saya, di pegunungan atau ke perbatasan, aku tidak tahu. Tapi dia bilang, dia membawa AC, dia menginginkan mereka, dia lemah terhadapnya. Maya mulai memasukkan pakaian ke dalam koper dengan tidak teratur. Popok, baju terusan, sedikit pakaiannya sendiri. Kau mendengarnya, dia pergi. Dia menyerah untuk melindungi kita hari ini. Tapi bagaimana besok, ketika dia bosan, dia akan datang mencari kita. Aku harus menghilang. Itu satu-satunya cara agar anak-anakku aman. Maya mengambil uang yang ia simpan di toples kopi, tabungan selama berbulan-bulan, ditambah apa yang ia dapatkan dari menggadaikan sedikit perhiasannya. Tidak banyak, tetapi cukup untuk 3 tiket bus kemana saja. Katakan padanya, Maya berhenti di pintu dengan koper di satu tangan dan carrier dengan bayi di dada. Ia menatap apartemen yang kosong, AC yang dibeli Rian, kehidupan yang mungkin terjadi. Jika dia kembali, katakan padanya untuk tidak mencariku, bahwa jika dia benar-benar mencintai kita, biarkan kita pergi. Dan dengan itu, Maya melangkah ke dalam malam. Berubah kembali menjadi bayangan, melarikan diri dari satu-satunya pria yang bisa menyelamatkannya untuk menyelamatkan dirinya dan anak-anaknya dari kehancuran. Hotel besar di kota Meksiko, bersinar seperti permata di bawah sinar matahari tengah hari. Itu adalah acara tahun ini. Pers berkerumun di pintu masuk. Kilatan kamera menembakkan rentetan membutakan setiap kali seorang politisi atau selebriti turun dari limusin lapis baja. Di dalam, di aula utama, yang diubah menjadi katedral bunga putih, anggrek impor, seperti yang diminta Citra, 500 tamu menunggu. Ada musik biola langsung. Udara berbau uang lama dan sampahnya mahal. Rian berada di suite pribadi di depan cermin seluruh tubuh. Ia mengenakan tuxedo bespoke, yang harganya lebih mahal daripada seluruh gedung tempat tinggal Maya. Ia tampak sempurna dan merasa mati. 3 hari telah berlalu sejak konfrontasi di apartemen itu. 3 hari di mana Citra tidak pernah meninggalkannya sendirian sedetik pun. Ia telah mengambil ponselnya, dengan alasan detoks digital sebelum pernikahan. Ia telah menempatkan keamanan di pintu villa. Rian telah diculik dalam hidupnya sendiri. 5 menit, Tuan Santoso, kata perencana pernikahan itu, menyembulkan kepalanya dengan senyum gugup. Pengantin wanita sudah siap. Rian mengangguk tanpa sepatah kata pun. Saat itu, pintu terbuka lagi dan seorang pelayan masuk dengan nampan air. Tetapi ia bukan pelayan hotel.
Ia adalah Ramirez, kepala keamanannya, mengenakan seragam staf. Rian berbalik tajam. Ramirez, apa yang kau lakukan di sini? Citra punya mata di mana-mana. Tuan, tidak ada waktu. Ramirez meletakkan nampan dan mengeluarkan ponsel sekali pakai dari sakunya. Saya sudah mencoba menghubungi Anda selama 2 hari. Keamanan Nona Montes memblokir akses saya ke perusahaan. Ada apa? Apakah mereka baik-baik saja? Maya dan anak-anak baik-baik saja? Ramirez menundukkan pandangannya. Keheningan itu menghantam Rian seperti palu godam. Mereka pergi, Tuan. Apa? Rian merasakan tanah terbuka di bawahnya. Malam ketika Anda pergi bersama Nona Montes, Maya melarikan diri. Donya Carmen memberitahu saya bahwa dia ketakutan karena ancaman Citra. Dia bilang dia lebih baik menghilang daripada mengambil risiko dinas sosial mengambil anak-anaknya. Kemana dia pergi? Rian meraih kerah seragam Ramirez. Katakan padaku kau tahu kemana dia pergi. Saya melacak kartu transportasi umumnya. Dia membeli tiket bus menuju perbatasan utara, Tijuana. Ketika bus itu berangkat kemarin, ada pemblokiran di jalan karena demonstrasi. Mereka terdampar di terminal Querétaro menunggu transfer. Rian melihat jamnya. Querétaro berjarak 2 jam. Jika mereka naik transfer itu ke utara, aku akan kehilangan mereka. Mereka akan menyeberang perbatasan atau masuk ke pegunungan, dan aku tidak akan pernah menemukan mereka. Tuan, pernikahannya. Ramirez menunjuk ke pintu. Ayah mertuamu ada di luar sana, para mitra pers. Jika Anda keluar sekarang, jika aku keluar sekarang, aku kehilangan perusahaanku. Itu sudah berakhir, kata Rian. Ia teringat ancaman pinjaman itu, ingat skandal itu. Kemudian, ia memikirkan Mateo, menggenggam jarinya. Ia memikirkan Maya tidur di kursi plastik untuk menjaga anak-anaknya. Ia memikirkan ketakutan di matanya ketika Citra masuk. Mereka melarikan diri karena dia tidak cukup menjadi pria untuk menghentikan Citra. Ramirez, kata Rian sambil melepas bunga di kerah bajunya dan melemparkannya ke lantai. Siapkan mobil di pintu layanan. Mercedes, tidak, SUV, yang cepat. Musik pernikahan mulai diputar. Mars kemenangan. Inilah saatnya. Rian keluar dari suite, berjalan di lorong berkarpet. Di ujung lorong, pintu ganda aula terbuka. Semua wajah menoleh ke arahnya ratusan orang. Di ujung lorong di altar, Citra menunggunya bersinar, menang. Di sampingnya, ayahnya, sang bankir, melihat jamnya dengan tidak sabar. Rian berjalan menuju altar. Langkahnya mantap. Orang-orang berbisik tentang betapa tampannya dia, tentang pasangan yang sempurna. Ia tiba di depan Citra. Dia tersenyum padanya dari balik kerudungnya. Kau terlambat, bisik dia penuh kemenangan. Tapi aku memaafkanmu. Katakan saja ya, dan semua ini berakhir. Hakim mulai berbicara. Kata-kata itu adalah dengungan yang jauh untuk mencintai dan menghormatinya dalam kekayaan dan kemiskinan. Rian menatap mata Citra. Ia tidak mengatakan, tidak, itu bukan teriakan. Itu adalah kata yang diucapkan dengan volume normal. Tetapi dalam akustik aula itu terdengar seperti tembakan. Hakim berhenti, musik latar berhenti. Keheningan kuburan menyelimuti ruangan itu. Apa katamu? Tanya Citra. Senyumnya yang membeku berubah menjadi cemberut kebingungan. Aku bilang tidak. Rian berbalik menghadap mikrofon hakim dan mengambilnya. Aku tidak bisa menikah denganmu, Citra, karena aku mencintai istriku. Gumaman keterkejutan menyapu kerumunan. Apa kau gila? Desis ayah Citra, sambil melangkah maju. Kau akan bangkrut jika melakukan ini. Aku akan menenggelamkanmu. Rian menatapnya dengan dingin yang mutlak. Tenggelamkan aku, ambil perusahaannya. Ambil uangnya, tetapi kau tidak akan mengambil hidupku. Rian menoleh ke Citra untuk terakhir kalinya. Katakan yang sebenarnya, Citra. Katakan bahwa kau memalsukan tes DNA. Katakan bahwa kau mengancam akan memasukkan anak-anakku ke panti asuhan. Diam, teriaknya. Kehilangan kendali, melompat untuk merebut mikrofon. Apa kau berhalusinasi? Rian melepaskan mikrofon yang jatuh ke lantai dengan umpan balik tajam yang membuat semua orang menutup telinga mereka. Aku akan pergi mencari keluargaku. Deklarasi Rian tanpa menunggu jawaban, berbalik dan lari. Ia berlari menyusuri lorong tengah, mengabaikan tangan yang mencoba menghentikannya, mengabaikan kilatan kamera yang kini menangkap kejatuhan Kekaisaran Santoso. Ia berlari seperti tidak pernah berlari seumur hidupnya. Ia keluar dari hotel menuju cahaya menyilaukan jalanan. Ia merobek dasi kupu-kupunya saat berlari menuju gang samping. Mobil hitam itu meluncur di depannya. Pintu terbuka. Ramirez ada di kemudi. Naik, bos.
Rian melompat ke dalam kendaraan yang bergerak. Ke Querétaro, teriaknya sambil memukul dashboard. Dan jangan berhenti untuk apapun atau siapapun. SUV berakselerasi meninggalkan kemewahan, reputasi, dan kebohongan. Rian melihat ke kaca spion bagaimana ayah Citra keluar berteriak ke jalan dengan penjaga keamanan di belakangnya. Tetapi sudah terlambat. Serigala telah melepaskan diri dari rantai emas. "Bertahanlah, Maya," bisik Rian. Berdoa kepada Tuhan yang tidak ia yakini sampai beberapa waktu lalu. "Jangan naik bus itu, tunggu aku." Klimaks hidupnya bukan di altar, tetapi di terminal bus yang kotor, 200 km jauhnya, di mana seorang wanita dan 2 bayi akan menghilang selamanya. Speedometer SUV menunjukkan 180 km jam. Aspal jalan tol Meksiko Querétaro ditelan di bawah roda seperti pita hitam tak berujung. Di dalam kendaraan, keheningan terasa pekat, hanya dipecahkan oleh deru mesin dan napas Rian yang terengah-engah. Ia telah merobek jaket tuksedonya dan melemparkannya ke kursi belakang. Kemeja putih Italia bespoknya basah kuyup oleh keringat dan terbuka di leher, memperlihatkan ketegangan otot tenggorokannya. "Tuan, kita tinggal 10 menit lagi," umum Ramirez dengan tangan mantap di kemudi, melewati truk kargo dengan presisi bedah. "Tetapi saya mendapat peringatan di pemindai polisi." Rian berbalik tajam. "Ada apa?" "Laporan pencurian kendaraan dan penculikan." "Penculikan." Keluarga Montes tidak membuang waktu. "Mereka melaporkan bahwa Anda dibawa keluar dari hotel melawan kemauan Anda, mungkin untuk membenarkan kepada pers mengapa pengantin prianya kabur. Mereka mencoba menyelamatkan muka dan omong-omong untuk menahan Anda. Jika sebuah patroli menghentikan kita, tamat sudah. Jangan berhenti." Perintah Rian sambil menatap cakrawala tempat lampu kota Querétaro mulai terlihat. "Jangan berhenti sampai kita berada di dalam terminal itu. Jika mereka menghentikan kita, aku akan turun berlari." "Mengerti, bos." "Pegangan." Ramirez menginjak gas penuh. Sementara itu, di terminal bus Querétaro, udaranya berbau solar yang terbakar dan makanan cepat saji murahan. Kebisingannya memekakkan telinga. Pengumuman melalui pengeras suara, orang-orang menyeret koper, anak-anak menangis. Di bangku logam dingin, dekat dermaga 4, Maya mengayunkan double carrier. Leo dan Mateo tertidur, kelelahan karena perjalanan dan panas. Dia tidak. Ia mengawasi setiap wajah yang lewat dengan jantung berdebar kencang. Penumpang bus 502, tujuan Tijuana dengan transit di perbatasan, harap naik melalui dermaga 4, keberangkatan dalam 5 menit. Pengumuman itu terdengar seperti vonis. Maya berdiri. Punggungnya sakit, kakinya sakit, tetapi rasa takut adalah mesin yang kuat. "Ayo, cintaku," bisiknya. "Sedikit lagi, dan kita akan jauh, di tempat yang tidak bisa ditemukan siapapun." Ia mengambil koper tua dengan satu tangan, menyesuaikan beban bayi di dadanya, dan berjalan menuju antrean. Ia menyerahkan tiketnya kepada pengemudi, seorang pria tua dengan kumis lelah, naik dengan hati-hati. "Bu," kata pria itu melihat beban yang ia bawa. Maya meletakkan satu kaki di pijakan bus. Saat itulah ia mendengar decitan. Itu bukan suara bus, melainkan suara ban yang meluncur keras di atas trotoar area penurunan penumpang, diikuti oleh teriakan dan klakson. Maya menoleh karena naluri. Melalui pintu kaca terminal ia melihat kekacauan. Sebuah SUV hitam hampir naik ke trotoar, hampir menabrak kios majalah. Pintu penumpang terbuka sebelum kendaraan berhenti total. Seorang pria berlari keluar. Ia mengenakan celana tuxedo, kemeja putih yang terbuka kancingnya, dan tidak mungkin. "Maya!" Teriakan Rian menembus kebisingan terminal seperti guntur. Ia berlari mendorong pintu otomatis dengan paksa, mengabaikan seorang petugas keamanan yang mencoba menghentikannya. Maya merasakan kepanikan melumpuhkannya. "Tidak, jangan dia." Rian berarti Citra akan menyusul. Itu berarti anak-anaknya akan direbut darinya. "Tutup pintunya," teriak Maya kepada pengemudi bus, sambil tersandung menaiki anak tangga. "Tolong, tutup, mereka mengejarku." Pengemudi itu, cemas, mengaktifkan tuas. Pintu pneumatik mulai menutup dengan desisan. "Tidak," raung Rian. Ia tiba di dermaga tepat, ketika pintu akan tertutup rapat. Ia memasukkan tangannya di antara karet dan menggunakan kekuatan kasarnya untuk mencegah penutupan. Pengemudi menghentikan mekanisme karena keamanan. Rian memaksa pintu terbuka dan menaiki anak tangga pertama terengah-engah dengan wajah merah dan rambut basah kuyup. Mereka berhadapan muka di tangga bus yang sempit. "Tidak, jangan pergi, mohon Rian."
Itu bukan perintah, itu adalah permohonan putus asa. Kumohon. Maya mundur melindungi bayi-bayinya dengan lengannya, terpojok di lorong. Tinggalkan aku sendiri, teriaknya. Dan kali ini air mata meledak dalam suaranya. Pergi bersamanya. Aku tidak akan membiarkan mereka mengambil mereka dariku. Katakan pada pengacaramu untuk pergi. Tidak ada pengacara, Maya. Tidak ada dia, tidak ada pernikahan. Rian mengangkat tangannya untuk menunjukkan bahwa ia tidak bersenjata, bahwa ia tidak membawa dokumen, hanya kehadirannya. Aku sudah meninggalkannya. Aku meninggalkannya di altar. Aku pergi. Maya menatapnya, tidak percaya. Ia memindai pakaiannya yang berantakan, ketiadaan cincin, keputusasaan di mata birunya. Kau bohong. Ini trik lain. Dia bilang dia akan menghancurkanku. Dia tidak bisa melakukan apapun padamu. Rian mengambil satu langkah, tetapi berhenti ketika ia melihat bahwa ia gemetar. Aku di sini. Aku lari, meninggalkan perusahaan, meninggalkan uang, meninggalkan segalanya. Aku hanya ingin kau tidak membawa anak-anakku pergi. Tiba-tiba, keributan di belakang Rian di dermaga membuat semua orang menoleh. Itu dia, hentikan dia. Itu bukan polisi. Itu Citra. Ia telah tiba dengan Porsche merah yang diparkir buruk di belakang SUV Ramirez, mesinnya berasap karena kecepatan. Ia memasuki dermaga seperti badai amarah. Diikuti oleh 2 pengawal pribadinya dan, sayangnya, sepasang petugas polisi yang berhasil ia yakinkan di pintu masuk. Citra masih mengenakan gaun pengantinnya, tetapi bagian bawahnya kotor karena minyak dan tanah. Kerudungnya robek. Riasan sempurnanya luntur karena air mata kemarahan, memberinya penampilan yang mengerikan, hampir seperti film horor. Turun dari bus itu. Rian, serunya, suaranya bergema di seluruh terminal. Orang-orang mengeluarkan ponsel mereka. Ratusan kamera mengarah ke tontonan itu. Kau mencuri dariku dan kau menyandera anak-anak itu. Maya pucat pasi. Mimpi buruk itu menjadi kenyataan. Petugas, tangkap dia juga, teriak Citra sambil menunjuk Maya dengan jari gemetar. Dia kaki tangan wanita itu. Dia pelacur yang telah mencuci otaknya. Rian melihat teror absolut di mata Maya. Ia melihat bagaimana ia meringkuk menunggu pukulan terakhir dan sesuatu pecah di dalam dirinya. Sisa terakhir dari kepribadiannya yang diplomatis dan terkendali menghilang. Rian turun dari bus dalam satu lompatan, mendarat di dermaga, seperti penghalang manusia antara polisi dan keluarganya. Jangan ada yang menyentuh istriku, raung Rian. Kata istri bergema sejenak di telinga polisi. Citra tertawa histeris. Istri? Aku istrimu. Kita punya kontrak, tinggal satu tanda tangan. Pelayan itu bukan apa-apa. Rian berjalan ke arah Citra. Pengawal wanita itu mencoba menyela. Tetapi Ramirez muncul entah dari mana, berdiri di samping bosnya, siap bertarung. Intensitas di mata Rian membuat para pengawal itu sendiri ragu-ragu. Rian berhenti di depan Citra. Sudah berakhir, Citra. Kau tidak punya kekuatan di sini lagi. Kita tidak berada di hotelmu. Kita tidak berada di bankmu. Kita berada di kehidupan nyata. Ia berbalik ke arah kerumunan, ke ponsel yang merekam, ke polisi. Kalian ingin tahu yang sebenarnya? Teriak Rian menunjuk Citra. Wanita ini memalsukan tes DNA. Dia membuatku percaya bahwa anak-anakku bukan anakku. Ia memeras seorang ibu miskin dengan mengancam akan merebut bayi-bayinya menggunakan pengaruhnya jika ia tidak menghilang. Gumaman kemarahan menyapu terminal. Orang-orang mulai mencemooh. Kau bohong, teriak Citra, tetapi suaranya goyah menghadapi permusuhan kerumunan. Aku tidak bohong. Rian berbalik ke arah bus, mengulurkan tangan ke arah Maya, yang berdiri di pintu terbuka menyaksikan adegan itu. Maya, keluar. Biarkan mereka melihatmu. Biarkan mereka melihat siapa yang kau sebut pelacur. Maya ragu-ragu, tetapi ia melihat Rian membela dirinya seperti singa. Ia melihat bahwa ia mempertaruhkan tubuh dan reputasinya dalam api untuknya. Ia turun dari anak tangga perlahan dengan si kembar di pelukannya. Pakaiannya sederhana, wajahnya bersih, tetapi ia memiliki martabat yang tidak bisa dibeli oleh gaun Citra seharga 1.000. Rian berdiri di sampingnya dan melingkarkan lengan pelindung di bahunya. Ini anak-anakku, kata Rian kepada polisi dengan suara tegas. Mereka punya darahku, dan wanita ini adalah ibu dari anak-anakku. Satu-satunya wanita yang pernah kucintai. Aku salah meninggalkannya dan hampir kehilangan jiwaku karena uang. Tetapi hari ini aku memilih kebenaran. Ia menatap mata Citra. Kau bisa menyimpan perusahaannya. Kau bisa menuntutku karena wan prestasi kontrak. Kau bisa mengambil setiap sen terakhirku, tetapi kau tidak akan pernah lagi mengancam keluargaku.
Jika kau mendekati mereka, bukan pengacara yang akan menghentikanmu, itu aku. Citra melihat sekeliling, melihat kamera, melihat penghinaan di wajah orang asing. Ia melihat Rian memeluk wanita miskin itu dengan kebanggaan yang belum pernah ia tunjukkan padanya. Narasi permainannya hancur. Kau idiot, ludahnya, tetapi tidak ada lagi kekuatan dalam suaranya. Hanya kepahitan. Kau akan menjadi orang biasa. Kau akan menjadi miskin seperti dia. Mungkin, jawab Rian, menatap Maya dan bayi-bayi itu yang memperhatikannya dengan mata besar dan tenang. Tetapi aku akan menjadi orang terkaya di dunia. Ayo pergi, teriak Citra pada anak buahnya, berbalik, tidak tahan menanggung penghinaan publik, bahkan sedetik pun lagi. Ia menerobos kerumunan, melarikan diri menuju mobilnya, dikalahkan bukan oleh uang, tetapi oleh kebenaran yang tidak bisa ia beli. Para polisi melihat bahwa korban melarikan diri dan bahwa penculik yang diduga adalah seorang ayah yang melindungi keluarganya, menurunkan tangan mereka dan mundur dengan diam-diam. Dermaga itu menjadi keheningan relatif, hanya dipecahkan oleh tepuk tangan sporadis dari beberapa penumpang yang bersemangat. Rian berbalik menghadap Maya. Mereka hanya berjarak beberapa sentimeter. Kau percaya padaku sekarang? Tanyanya dengan suara patah karena adrenalin dan takut akan penolakannya. Maya melihat bus yang akan berangkat tanpa dia. Kemudian ia menatap Rian. Ia melihat keringat, pakaian yang hancur, cinta yang putus asa. Perlahan ia menjatuhkan koper ke lantai. Aku percaya padamu, bisiknya. Rian mengembuskan napas yang tampaknya ia tahan selama setahun. Ia memeluknya. Ia memeluk Maya dan si kembar dalam satu pelukan, menyandarkan wajahnya di lekukan leher wanita itu, menangis tanpa malu di depan ratusan orang asing. Ayo pulang, katanya. Aku tidak tahu di mana itu nanti, tetapi selama kita bersama, itu akan menjadi rumah. Epilog. 3 tahun kemudian, sinar matahari sore menyinari taman yang tenang di pinggiran kota. Itu bukan klub eksklusif atau taman pribadi. Itu adalah taman umum dengan rumput hijau, pohon-pohon besar, dan keluarga piknik di atas selimut kotak-kotak. Sebuah mobil berhenti di tempat parkir. Itu bukan Mercedes-Benz lapis baja dari masa lalu. Itu adalah mobil minivan keluarga yang bersih dan praktis, dengan stiker bayi di jendela belakang. Pintu pengemudi terbuka, dan Rian turun. Ia tidak lagi mengenakan setelan jas Italia. Ia mengenakan jeans yang nyaman, kaos polo biru tua, dan sepatu olahraga. Wajahnya telah berubah. Garis-garis stres abadi dari kehidupan sebelumnya telah hilang, digantikan oleh garis-garis ekspresi di sekitar matanya, yang disebabkan oleh terlalu banyak tersenyum. Ia tampak lebih sehat, lebih koklat, lebih hidup. Ia membuka pintu belakang dan melepaskan 2 sabuk pengaman. Ayah, bolanya, teriak Matteo, yang sekarang berusia 3 tahun dan merupakan pusaran energi. Aku mau ke ayunan, teriak Leo melompat turun. Kedua anak itu adalah gambaran hidup Rian, rambut gelap dan mata biru tak salah lagi yang berkilauan dengan kenakalan. Rian mengeluarkan bola sepak dan menutup mobil. Tunggu ibu, ia memperingatkan sambil tertawa saat mencoba menangkap Matteo. Di sisi penumpang, Maya turun. Transformasi padanya halus, tetapi mendalam. Tidak ada lagi jejak kekurangan gizi atau ketakutan dalam posturnya. Ia tampak bersinar. Ia mengenakan gaun bunga sederhana, rambutnya tergerai dan berkilau, dan senyum tenang yang memancarkan kedamaian. Rian mendekatinya dan melingkarkan lengan di pinggangnya, memberinya ciuman cepat di pelipis. Siap untuk pertempuran seru? Tanyanya. Menunjuk ke arah si kembar yang sudah berlari menuju area bermain. Selalu, jawabnya. Menyandarkan kepalanya di bahunya. Apakah Ramirez menelepon? Ya, tadi. Katanya cabang baru konsultan Faviento berjalan mulus. Rian tidak mendapatkan kembali kerajaan telekomunikasinya. Citra dan ayahnya menepati ancaman mereka, melucuti sahamnya, menuntutnya, dan meninggalkannya hampir bangkrut. Tetapi Rian memiliki sesuatu yang tidak mereka miliki. Bakat nyata dan motivasi yang tak tergoyahkan. Ia memulai dari awal bersama Maya. Ia mendirikan perusahaan konsultan bisnis etis kecil. Ramirez, setia sampai mati, ikut dengannya sebagai mitra. Mereka bekerja keras, menghasilkan cukup untuk hidup dengan baik, tanpa kemewahan berlebihan, tetapi tanpa utang moral. Apa kau menyesal? Tanya Maya tiba-tiba, menatap seorang pria yang lewat dengan setelan mahal dan tas kerja. Berbicara di telepon dengan ekspresi penting, mengingatkannya pada Rian yang lama. Rian mengikuti pandangannya, mengamati pria stres itu, terputus dari dunia. Kemudian ia melihat Leo dan Matteo, yang tertawa terbahak-bahak saat mencoba menaiki perosotan terbalik.
Ia berbalik menghadap Maya, mengambil tangannya, dan meremas jari-jarinya dengan miliknya, merasakan beban nyata cincin kawinnya, sebuah pita emas sederhana yang mereka beli bersama. Menyesal? Rian tersenyum dan itu adalah senyum paling jujur di dunia. Dulu Maya punya jutaan di bank, tetapi dia adalah pria termiskin di planet ini. Ia pulang ke rumah yang kosong dan dingin. Sekarang, ia menunjuk anak-anaknya. Sekarang aku seorang multimiliarder. Aku memiliki semua yang tidak bisa dibeli oleh uang Montes. Maya tersenyum dengan mata basah karena bahagia. Aku mencintaimu, Rian. Dan aku mencintaimu, sayangku. Lebih dari kemarin, kurang dari besok. Ayah, lihat ini, teriak Leo dari atas permainan. Rian melepaskan tangan Maya dengan kedipan mata. Aku datang, teriaknya sambil berlari ke arah anak-anaknya, berubah kembali menjadi monster gelitikan. Maya berdiri mengamati mereka sejenak. Ia melihat suaminya terbaring di rumput, dikalahkan oleh dua anak kecil, tertawa dengan mulut terbuka ke langit biru. Gambar terakhir membeku dalam adegan itu. Rian di tanah, dipeluk oleh kedua putranya yang identik sementara Maya berjalan ke arah mereka di bawah cahaya keemasan matahari terbenam. Penebusan telah lengkap. Sang miliarder telah kehilangan kekayaannya untuk menemukan hartanya. Dan dalam pertukaran itu, ia telah memenangkan permainan yang paling penting dari semuanya. Tamat.